Jadi kewajiban hamba kan jelas, dan hak hamba pun kan jelas. Kewajiban danyo melakukan ibadat, hak danyo pun kan jelas. Hak danyo yang ditentukan oleh Allah pula hanya mungkin salah rujuk kurung lain oleh Allah Taala. Yang lagi yang pemahaman yang saruji tabangun lagi danyo hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Pu mantang hak lung kepada Allah lung jalankan, hak Allah hati tanya pun kajelah kagebi oleh Allah. Tata hak tanya dia yang gatul oleh Allah, termasuk persoalan rezeki, termasuk persoalan ajal, persoalan-persoalan yang lain tu memandung kalau ditentukan. Jadi barang kata yang menganggap pemberian dari Allah merupakan pemenuhan atas permintaannya, maka orang tersebut dianggap belum memahami hak Allah atas dirinya. Jadi seorang hamba harus sadar betul bahwa apapun yang dimohonkan kepada Allah itu tidak lebih dari wujud sebagai penghambaan diri atas hak Allah yang seharusnya memang ia penuh. Qala Ibnu Athaillah as-Sakandariyu man arifal haqqa syahidahu fi kulli syai' fala yastawhishu min syai' wa yasta'nisu bihi kullu syai' kama taqaddama min na'til arifin. Berkatalah Ibnu Athaillah, man arifal haqqa syahidahu fi kulli syai', siapa yang melihat akan Allah yang maha benar, niscaya memandang akannya Allah pada setiap sesuatu. Fala yastawhishu min syai'in, maka tidak merasa takut ianya hamba tersebut daripada setiap sesuatu. Wa yasta'nisu bihi kullu syai', dan tidak pula merasa menyenangkan dengannya hamba tersebut oleh setiap sesuatu. Kama taqaddama min na'til arifin, sebagaimana barang telah terdahulu likat daripada sifat orang-orang arif. Jadi orang yang betul-betul geturi Allah, makrifah kepada Allah, hana lain dalam pandangan orang yang lebih utama selain Allah Ta'ala. Berarti tegakalan pumantang yang mawjudan, pumantang alam-alam yang merupakan bikinan Allah, hana merasa kepada alam tersebut rasa wahsyah, dan hana merasa rasa unsu. Wahsyah berarti rasa kurang nyaman, atau rasa temakut, atau rasa yang tidak menyenangkan, yakun rasa wahsyah. Unsunya rasa sesuatu yang menyenangkan, melawan daripada wahsyah unsu. Jadi barang siapa yang sudah mengenal Allah yang maha benar, ia akan menyaksikan Allah pada segala sesuatu ciptaannya. Kemudian makna arifal haq, tahqiq pada makam makrifah billah. Dengan kau betul-betul makrifah dengan Allah. Yang kau betul-betul makrifah dengan Allah, baru syuhud Allah apapun yang gekalan. Maka ketika katruk bak derajat atau tingkatannya, baru yang hanali merasa nyaman dengan duniawi, dan hanali merasa terancam dengan duniawi. Dengan yang kan Allah hanali merasa terancam, dan dengan yang kan Allah pun hanali merasa senang. Yang orang kau betul-betul itu makam ma'rifah. Kemudian lanjut jumlah dilam, sebab sambung. Wa man faniya bihi ghaba an kulli syai', dan barang siapa yang fana bihi dengan Allah, ghaba nisya gaib ianya orang tersebut daripada setiap sesuatu. Siapa yang fana dengan Allah, maka ia akan hilang dari segala sesuatu. Yang makna tisam akwan lemah rabbi. Jadi mio ka betul-betul fana
fana dengan Allah, fana billah. Orang yang kafana billah yang berarti yang gaib daripada yang kan Allah. Fala yakunu minhu anal asya' i'timad wala lahu ilaiha istinad. Makna gaib daripada setiap sesuatu. Kan hancur dunia ada kafana gakyan. Tidak ada daripadanya seseorang di atas sesuatu yang kan Allah itu berpegang, dan tidak ada baginya seseorang kepadanya sesuatu yang kan Allah itu sandaran. Berarti kan menemat berpegang hanya kepada Allah, anali menemat dan berpegang kepada makhluk. Yang makna gaib. Berarti orang yang kafana billah yang orangnya gaib daripada segala sesuatu. Karena pengertian daripada makrifah Allah itu syuhud rububiyatih fi madahiri ubudiyatih, melihat ketuhanannya Allah pada yang zahir penghambaannya Allah. Ketika kitanya tak ibadat, tak hambakan diri kepada Allah, nampak bak kitanya rububiyah Allah. Rububiyah Allah berarti kan sekedar ibadat mekeli. Dina nampak rububiyah, bahwa Allah sebagai Rabbun, sebagai pencipta, sebagai pemilik segala sesuatu yang nadi di jagat raya. Yang ubudiyah kitanya nampak rububiyah, yang tanda kamarifah. Atau istilah yang lain dalam tasawuf kan ghaibah anil ghairiyah bisyuhudil ahadiyah. Istilah lagi beda. Makna ghaibah anil ghairiyah, gaib arti tanya daripada yang kan Allah, dengan sebab melihat keesaan Allah. Atau istilah ilmu yang agak familiar betul, tarakki min syuhudi alamil asbah ila alamil arwah. Ditanya derajat dari menyaksikan alam asbah, alam tubuh, alam kasar kepada alam arwah. Jadi tubuh tanya sajan alam asbah, mentang naik dunia sajan orang lain, sajan binatang, sajan benda-benda alam yang ciptaan Allah. Tapi roh jasad roh katanya kedi sajan arwah. Roh menaen ka sajan atta yang halus, tubuh mentang menaen sajan yang gasar. Yang mana marifah? Jadi makanya guru marifah mentang letak dunia kan deka marifah gadah kan ada oleh. Tetap kan mentang wet di dunia. Mentang makan minum lagi tanya pi ruh jiwa agaknya kahanali no sajan asbah ka sajan arwah ni. Karena makna fana tiga anta bedulakal azamah patun sika kullasyai, bahwa nampak bagi kamu azamah, keagungan kebesaran Allah, patun sika kullasyai, maka dilupakan oleh azamah Allah akan kamu akan setiap sesuatu. Kan makna jiwa teka fana dalam arti kata pukunan kahana kita dah pulih sama sekali. Itu kadang-kadang fananya kan hana 20 jam ni, saat-saat tertentu. Di kan sabi-sabi fana. Nasi itu yang sabi-sabi yang lagi orang pungo juga. Yang menjanjan fana. Sebab mana fananya nampak azamah, nampak keagungan. Dia jadi buat contoh bak orang mencinta, karena cinta yang hakiki dia ke manusia kan ke Allah, cinta yang bebut tu. Saat gedanya cinta kepada orang, saat galau hati taduk tahu dengan tak ingat kehebatan orang yang tak cintai kan, dengan tak chat langit nalai padum lapis katuk tak chat ihoi lengan tu apa dia enggak ihoi anak hana dah tahu sampai cak betul rumah yang fana, yang fana tu kafana fi nisa fana ba urinang. Itu ba urinang fana. Tim fana fillah. Jadi yang makna fana pun makna fana antabdulakal azamah patun sika kullasyai, nampak keagungan Allah. Jadi nampak keagungan urinang mana, nampak kehebatan di dengan tacik langit hingga tanya dengan kalian keluarga kiban, kana anak kiban,
ana mengana rumah kiban dengan dacet langit nan dia membalik nikah tajak sabang ile ada bayang nan ngon dekai hoi yang makna nampak azamah lamati dan yang sehingga dua tiga pulain hina yatim tari buka an kulli syai siwal wahid gaib kamu daripada setiap sesuatu selain Allah yang Maha Tunggal. Yang kemudian makna fana atau istilah lain dalam pengertian fana syuhud hak bila khalqin lawan fana baka iaitu syuhud khalqin bihaqqin memandang Allah dengan tanpa makhluk nya baka memandang makhluk dengan sebab Allah. Kan beda bedanya mantang dia tahu makhluk tu mah dia ada negak putra makhlukan makhlukan tanda na Allah yang mantang dia makhluk yang kan baka dalam istilah sifat 20 baka dalam istilah tasawuf menyo hana dihli makhluk yang kan fana kan. Jadi ini baru gaib daripada setiap sesuatu berkatuk tingkat fana. Wa man ahabbahu lam yu'assir alaihi syai'an min muradatihi wa syahwatihi. Dan orang yang benar-benar telah mencintai akannya Allah, man ahabbah orang yang betul-betul mahabbah kepada Allah, niscaya hana memberi dampak atau memberi bekas di atasnya akan sesuatu. Lam yu'assir hana ditaksir atau lam yu'sir yu'sir tidak mengutamakan dari isar. Lam yu'sir niscaya tidak mengutamakan ia nyaman alaihi artinya Allah akan sesuatu yang lain daripada maksud nyaman dan syahwat nyaman. Abang menyo orang betul-betul mahabbah kepada Allah nya hana utamakan li tujuan dan keinginan gaknya. Betul-betul gaknya fokus ke Allah tau. Yang pula nabi kili dro gaju kajit merah nan. Ana buat pergi dah pulih mana-mana ju katua gaduh dengan ata yang dicintai. Tergantung pu yang dicintai Allah God cintaikan ke Allah ke lagi abayan. Hati orang yang gemahabbah ke Allah hana utamakan li hati Allah sesuatu yang lain. Kena lain yang lebih utama hati memandang kepada Allah. Yang lebih utama adalah Allah memandang dengan maksud dan keinginannya. Tapi mahabbah ini tega lantas akhdhul haq qalba man ahabba min ibadi. Diambil oleh Allah hati orang yang cinta ke Allah daripada hamba. Maka ketika kagemat ambil oleh Allah la yakunu lahu an nafsih ikhtiar hanali bak hamba tersebut pilihan dan tidak ada beserta selain mahbubnya itu qarar. La yakunu lahu an nafsihi ikhtiar wala ma'a ghairi mahbubihi qarar. Ana qarar ketetapan. Hai tim tenang li mio yangkeun bak yangkeun Allah. Yang pas dengan Allah. Yang lagi tanya ke di mabuk cinta, orang yang di mabuk cinta yang ada bakat je orang kau hampas yang pas dengan tanya tak bakat je kupi dah gaduh gede mekmon nak gaduh pi leleh kerong api tetap ate ke gede. Orang yang ka mahabbah ke Allah lagi anjing lah ada bakat je orang kau tetap dengan hana ate li miokon dengan mahbub ke sapukan dempu je dah bakat. Nah cerita adalah surah ulama Sufi pas lewat diupiuh oleh anak muda anak diupiuh oleh ada usah tanya seut citun matawro hana ijak mana ji wate hana beredar luntem piu nya wate detai aja hang tim dia hana ingin tersita wate dengan sesuatu yang selain mahbub. Jadi wate kan habis fokus ke mahbub. Dia tena orang yupiuh hentang giutin matawro le. Ado lontem piuh citin matawro. Mana ji pu wate hana berjalan. Yang getem duk 15 minit. Tu piuh guna 8 sampai 15 minit geduk mentang 8 lah mana ijak jim. Nya kai ijak jim yang anggap rugo. Dia mempergunakan wate selain untuk dengan berhubungan dengan mahbub gayan yang anggap sia-sia wate. Yang kian makna mahabbah di mahabbah ini kagak ambil oleh Allah hati orang-orang yang
karena sifat mahabbah pada orang tersebut, maka tidak ada lagi pilihan dari orang tersebut dan tidak ada lagi ketenangan bersama yang selain yang dia cintai. Ini makna pengertian daripada mahabbah. Maka orang yang ka mahabbah kepada Allah nyo hanali mengutamakan hati Allah sesuatu daripada muradat wa syahwati. Makanya hanali ikhtiar orang hanali mengutamakan murid dan keinginan ngaknya, maksud dan keinginan. Wa hadhil umur allati dzakaraha al-muallif rahimallahu taala hiya alamatu bulughi hadhil maqamatil aliyah. Dan bermula ini perkara yang disebut oleh musannif, teh perkara yang mahabbah, tidak mengutamakan sesuatu yang selain Allah, gaib daripada yang kan Allah, melihat Allah pada setiap sesuatu. Leboh nyaman leboh sifat yang disebut saya hiya alamatu bulughi hadhil maqamatil aliyah. Itu tanda-tanda telah tercapai ini kedudukan yang tinggi. Ditanda seseorang telah mencapai kedudukan yang tinggi harus ada 3 perkara. Yang pertama, tidak mengutamakan selain Allah, tidak mengutamakan nafsu dan maksudnya. Kemudian fana, gaib, segala sesuatu yang bukan Allah hilang. Kemudian hanya melihat Allah mana saja atau apapun yang dia lihat. Yang kerana leboh sifatnya, yang kerana tanda bahawa yang gatruk makam yang tinggi. Wa biha tasihu wa takmulu, dan dengannya tanda-tanda tersebut sah ianya makam, wa takmulu, dan sempurna. Maka na istilah al-arif al-kamil. Nah itulah ni baca-baca dia tulis gelaran para aulia al-arif al-kamil, orang yang makrifat dengan Allah lagi kamil sempurna. Dan tanda kamal dia penumbuh. Tanda sirara rajul ka kamal hana beda ketika ata dan mana, hana beda ketika zillu dan izzu. Yang mentang beda yang belum kamil. Cok kamil-kamil ni hapus ke dia. Dia tulis al-kamil. Yang cocok dia gelar al-hakir, al-fakir yang cocok. Dia banyak tulis al-kamil. Al-kamilnya benar tailum perkataan baru anggap kamil. Watena ngan hana, wate mulia ngan dipehina sama hana beda betul. Yang menyok status atau keadaan kita nyo, emosional kita nyo hana beda li, bak put macamnya yang tanda kakak kamil. Yang mentang beda, yang belum kamil. Berarti baru sah dan sempurna makam yang tinggi ke sira urang. Benar macam agaknya. Pertama, syuhud Allah bak setiap sesuatu. Yang kedua, gaib Allah daripada setiap sesuatu. Yang kelima, tidak mengutamakan selain Allah ada Allah. Yang ini baru kira kasah makamnya dan kakamil. Wa man lam yajidha fi nafsihi fala yanbaghi lahu ayat da'iya tilkal maqamat. Maka orang yang belum mendapati akannya tanda-tanda tersebut pada dirinya, maka tidak sepatutnya baginya bahawa mengklaim atau mendakwa akan demikian makam. Ya kalau mana lagi yang kali pegah leboh tanda zaknya, baik sagai-sagai tak pegah roh dekat truk makamnya. Ada pegah ikut lego, mata ikut lego ada bantah sama aja kan. Ada mana dah hilang hana pegah roh ko arif. Pi pengikut long ikut long arif. Tak ikut senang lebih yati dan ada tatam yang sama dengan tak dakwah. Bantu draw nak pegah dong. Pi tulis leh pengikut, tulis pi mentau date bukan kala kamati lain. Dia mentau date pi tulis. Gede pula mihoi al-arif juga ya. Ada bantah senang nanti tehoi. Malah jaga otena penghormatan nya tua sebut al-arif meri kerut muka. Yang lagi-lagi kan pani arif bebut. Tabunan di mentang arif napa hoi le ka? Saunan manis muka al-arif dah kena. Tinan dah al-arif. Wal ya'mal ala mujahadati nafsi. Yang mentangna menyogolomna leboh kriteria buno baik sagai-sagai tayak klaim tayak dakwa draw dekat truk makamnya man tugas dia buat rasid baik fikir ke katruk menggolom wal ya'mal ala mujahadati nafsi, hendak beramal atih melawan memerangi nafsunya fima yusahihuha wa yukammiluha, pada barang yang dipersah ianya barang akannya makam dan dipersempurna ianya barang akannya makam.
Tiga anggap golom sempurna, golom betul-betul label al-arifnya ka dapat dah sandang li katanya, karena golom betul-betul ka dapat dah sandang label al-arif, gelaran al-arif, maka payah beramal kembali untuk melawan nafsu supaya makam makrifatnya mangat betul-betul dan mangat sempurna. Mampak beda al-arif dengan al-fani. Urang katruk makam fana, urang katruk makam makrifah. Yang sebuah istilah yang ka rutin lah menyetabur kitabnya. Mampak beda. Urang yang katruk makam makrifah kan al-arif, urang yang katruk makam fana kan al-fani. Mampak beda al-fani dan al-arif. Nah, tulis dalam kitab Iqadul Imam, al-farqu bainal fani wal arif annal arif yusbitul asya' billah. Orang yang katruk makam makrifat sebut sesuatu dengan Allah. Orang yang katruk makam fana la yusbitu syai'an siwa Allah, ana sebut sesuatu kecuali Allah. Orang truk makam fana hana dia makhluk, yang dia Allah yang makam fana. Orang truk makam makrifat lagi model Nabi, dia makhluk tapi na makhluknya dengan sebab na Allah. Makhluk dia, Allah dia. Atau lain dia kudrat dan dia hikmat. Minyak urun truk makam fana, dia kudrat tau, ana dia hikmat. Makna dia hikmat anda watai manusia dia kudrat, makna kudrat yang tanda na kudrat Allah yang bak penciptaan manusia dan dia hikmat kecipta manusia sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah. Yang mana makna dia kudrat dan dia hikmat. Jadi orang arif, orang yang kakokoh, kakang gaki. Jadi dia kalan asya, dia kalan billah. Ni orang fana hana sebut le sesuatu yang lain kecuali Allah. Ania orang arif geakui na kudrah dan na hikmat. Ni orang fana la yara ilal kudrah. Ana dia kalan hikmat, yang dia kalan kudrah tu. Alian mi orang arif gekalan Allah bak makhluk. Maknanya setiap kalan makhluk syuhud Allah ana. Maka kun orang arif ma raaitu syai'an illa raaitullah fihi. Ana longkalan sesuatu kecuali longkalan Allah dalam sesuatunya. Yang mi orang arif. Yang orang fana la yara illal haq, hana dikalan kecuali Allah. Gekun le orang fana ma raaitu syai'an illa raaitullah qabla. Ana longkalan sesuatu kecuali longkalan Allah sebelumnya. Jadi ana ada sesuatu langsung dia Allah yang mi orang fana. Yang orang arif dia kalan sesuatu kan, cuma nak Allah dalam sesuatu. Atau pada tempat lain kan orang arifnya, orang fananya, orang sair mentang berjalan. Orang fana, orang arif, orang wasil mutamakin, orang katruk usul katruk mutamakin tetap kakokoh. Ngam dah. Yang gambaran lain lah orang fananya lagi ibarat orang tengah jak berjalan. Tanya meu tawoi kedai poh put, poh 7 kurang 14 minit. Buka puasa poh 7 kurang 15 minit tit kada buka puasa. Yang nadi hurung berjalan lah. Hana kan? Panam tu. Yang sair tengah berjalan. Hurung tengah berjalan karena target gaknya ni menumpak buka puasa dalam masjid. Na urung tutup, na urung hoi berjalan nadi. Sehingga itu malam ada je kopi, teng lengan hai guna kabuk tak kau nak tuput ni. Hai lengoi nadi ho mana di mkarat nak baik, karat di buka puasa. Yang kebanjan tau orang panah. Ya dia panah ripat tagai dak indu tekongan du, nadi kalau dah berdepat je. Nadi urung tutup. Urung tutup mana di urung buat salu mana di uli, urung tutup mana di uli, latih dah yang betruk ke di buat masjid, urung nampak buka puasa karena katelan. Maka gekun lam tasawuf urang fananya sairun, urang tengah berjalan. Urang yang katruk tingkat arif, yang urang wasil katruk, urang yang tengah duduk dalam masjid tengah preh ipegak pengumuman kaji buka. Yang nak fanale katnya bakwan dia, agar-agar dia, fitik dia, ingkut dia panggang dia, urang lewat berjalan tu mandum dia kata tetap yang hidup. Urang kata tetapnya kan pura ni selagi puya kalam mentang enggak fokus kan. Dia orang tengah jap benar kan tujuan kan tengah fikir betul pada tempat yang ketuju. Anggar tempat yang kalan kiri kanan. Maka ji bakang kuda ibu kacamata. Karena
kuda kai pakai kacamata supaya kuda pandangan di ke depan tu. Di kuda yang na depan na kiri na kanan ni. Mana dia baik kena liang gaidang. Gai jamun ya kalau na motor mentang pakai alat transport kuda yang gebuh kacamata kudanya kan kacamata dak ke kacamata dak samping. Miatnya kalau ke kacamata nya kuda ke dak samping tujuan pu mengambil di suasana kiri kanan. Mak mai tengok tiga aja di kalau naliung dak subur karo hidang. Kaji kacamata kuda hanya melihat ke depan tok, hanya melihat kiri, hanya melihat kanan. So yang depeh we unun home. Makanya yang dia le Abu Doto kan, ada mentang garu dalam diraya kan nah. Ai buat tungkunya be lagi kuda pakai kacamata. Hai manaji tanya, hana mau tahu ju kibal lingkungan lain lagi ro tu. Pedang Ahlussunnah lagi ro yang mau tahu kiri kanan. Yang lang istilah bahasa Abu Doto kan kayak pakai kacamata kuda. Di mana pakai kacamata kuda berarti anak kalian we unun li song kenang buat je tengah lagi ro. Urangnya ngang kemenan maksud, urangnya maksud ji bermandum tak tolerir lah. Benar toleransi mandu. Dan aliran-aliran lain pi berjud sina, berjud hidup bersama. Kita kan nak tahu tetap Ahlussunnah tau. Kalau sunnah lain ngangkan gambarkan lewatnya nanti kalau lagi kuda pakai kacamata. Yang mi urang nampum biasa anda pi yang mumpum sakit tai sunnah. Ti kuda pakai kacamata. Kuda pakai kacamata ngana kalau wiun ni ukur tak fokus je. Kalau kai pelunggu kuda angku urang pananya sairun urang yang mentang berjalan dalam truk kepada golong usul. Punya urang arif kau usul. So tinggi arif dengan urang panah lebih tinggi urang arif. Tapi arif yang bebut, arif yang katruk tingkat arif yang kamil. Berarti kata-kata arifnya nasi ke istilah kurung yang kagum ma'rifah Allah melalui dalil-dalil arif sid. Hai orang awam tu ma'rifah Allah melalui dalil-dalil, melalui sifat-sifat, yakini sifat kesempurnaan ba Allah, alian Allah terbebas daripada sifat-sifat kekurangan, kagak kira kan makrifat, tapi makrifat tingkat awam. Kale gambaran di. Kemudian lanjut lam Ibnu Athaillah, inama hajabal haqqa angka siddatu qurbi minka. Hanyasanya menghalangi, menghijab akan Allah daripada kamu oleh bersengatan dekatnya Allah daripada kamu. Hijab antara Allah dan hamba sebenarnya tidak terhijab. Antara hamba dengan Allah sebenarnya tidak terhijab. Sesungguhnya yang terhijabnya Allah dari penglihatan hamba adalah karena begitu dekatnya Allah kepadamu. Jadi karena saking totat sehingga handu. Yang pegak gambaran dalam kitab lagi tanya dah kalian mata uro po 12. Mata uro yang tengok uro tarik po 12 ci pandangan mata. Hana trik 5 minit sang dah pandang suput di dunia kah? Pitam tu. Pitam suput dunia. Yang kemudian saking berat tak cahaya sehingga handu le. Ini ada kata otak. Menyo yang totat teh yang hanadi mata hitam. Sawadul aini kalau kita sawadul aini yang kan mata hitam lang mata nadi negala. Hana kah? Tei ulegop dia kah? Tei ulegop kena ba ni mata tanya mata hitam. Pakan roh hanadi. Jadi dalu buat cermin. Karena saking dekatnya. Saking dekat tat sawadul aini yang sehingga hanadi li. Menang ke Allah. Allah yang dumto dengan hamba sehingga hana terhijab. Maka yang menghijab Allah ini adalah syiddatu qurbi, bersangatan dekatnya Allah. Jadi hati seorang hamba yang belum mendapatkan cahaya ilahiyah, hati kitanya yang belum gebi makrifah yang sebenarnya atau cahaya ilahiyah, tidak akan mengerti bahawa di balik sesuatu pun tersimpan hakikat yang mendekatkan. Di balik sesuatu yang jauh pasti tersimpan hakikat yang mendekatkan. Penglihatan hamba kepada Allah terhalang manakala hamba tersebut belum merasa dekat. Ketika akan merasa dekat dengan Allah, yang hanali terhalang. Yang maksud li Ibnu Athaillah ini
Biasanya menghijab akan Allah oleh syiddah qurbihi minka. Kalau menjelaskan syarih, syiddatul qurbi hijabun, bersangatan dekat itu menjadi hijab. Kama anna syiddatal bu'di hijabun, sebagaimana bahawa sungguh bersangatan jauh itu juga menjadi hijab. Berat taji'uh hujud ke hijab, berat tato hujud ke hijab. Alasan li anna syiddata qurbih minka mujibah li idmi halalika wa dhihabika wal mudmahil az-zahib la munasabata bainahu wa baina as-sabit al-mawjud. Karena bahawa sungguh saking dekatnya Allah daripada kamu, itu melazimi bagi lenyap kamu dan hilang kamu. Bermula al-mudmahil itu az-zahib, sesuatu yang lenyap, yang hilang. La munasabah, tidak cocok antaranya yang hilang dan di antara yang kokoh dan yang diperdapatkan. Kaifa yarah, bagaimana melihat oleh sesuatu yang hilang akannya yang kokoh. Tanya hanali tino di Tamalanga kai puput ho karuk gede hu cak lengku lagi. Mana nak kala dari cak lengku pandai dia tak yang mentang nai no Tamalanga. Yang ni puput mentang na nya kami puput hanali tu kalinya. Jadi katanya menyokabrat tato bersangatan to Allah daripada kamu menghendaki bagi lenyap dan hilang kamu. Sebab katanya hakikat roy hana wujud secara hakiki, wujud tanya lagi wujud bayang. Jadi karena wujud lagi wujud bayang, jadi karena berat tato Allah lazim kepada tanya menyadani subah dengan Allah, kita hana mupat tu zahib tanya hilang. Mana sesuatu yang hilang yang kalenyap hana cocok antara yang hilang dan lenyap dengan ada yang sabit lagi mawjud. Kemudian qala fil lataifil minan, kun Ibnu Athaillah dalam kitab Lataifil Minan, fa azimul qurbi huwa allazi ghayyaba anka syuhudal qurbi. Maka bermula raya kedekatan, berat kedekatan Allah, dekat Allah dengan hamba, dianya itulah yang ghayyaba, menghilangkan ia daripada kamu akan melihat kedekatan. Jadi wateka berat tato handu tak uli ada yang to yang. Jadi azimul qurbi, maha besar ada yang dekat, itulah yang membuat gaib daripada kamu melihat ada yang dekatnya. Qala Syekh Abu Hasan, hakikatul qurbi antariba fil qurbi anil qurbi li azimil qurbi la. Bermula hakikat daripada dekat dengan Allah bahwa gaiblah kamu dalam kedekatan daripada kedekatan, karena rayunya kedekatan. Jadi karena berat hat dekat, saking berat hat dekat sehingga hana dihli ada yang dekatnya ketika ka berat dekat. Ada yang dekat ketika berat dekat hana dihli karena yang dekatnya lah rayu. Dah contoh lain, kama yacum raihatal miski, lagi orang yang mencium akan bau wangi-wangian, fala yazalu yadnu, maka senantiasa mendekati, kulama dana minha tazayadu, setiap kali mendekat daripadanya bau wangi-wangian, tazayadu, bertambah-tambah ia. Nyawatan dafa'ala di tazayada, bertambah-tambah ianya bau wangi, bertambah-tambahlah baunya wangian. Falamma dakhalal baital ladzi huwa fihi inqata'at raihatu, maka tak kala masuk akan rumah yang dianya bau wangi-wangian dalamnya rumah, terputuslah baunya daripadanya seseorang. Ama lagi tanya lu datang mau lawisi, ya kan? Yo gelam truk bawisi kental be. Bandar buka pintu mantang nabe, bangga tadi dalam 5 minit hanali. So si yang cumbe urung tamang lu dalam tu. Urung yang antri luar nak cumbe. Tanya hanali 5 minit duduk lawisi gadah be wisi. Nanti urung tamang lam toko parfum yang mantai luar bang parkir Honda iput be parfum. Ketika kau duduk dalam beberapa abang 5 minit nak balik. Yang kemudian karena kau berat tato. Allah yang sit. Karena Allah berat tato dengan hamba sehingga
menyamantang ji du watai kata tak kana du ana dili yang boleh berahkan menyamantang ji tangking kata tak tanya dengan Allah hana hijab sebenarnya, maka hana li terasa, hana li bisa nampak Allah yang sebenarnya. Kata terputus lagi orang muno tamang lam rumah yang nami wangi. Wa ansyada ba'dul arifin gemelagu gemenasyid oleh sebahagian orang arif. Kam za tamawah kam za tamawaha bisya'baini wal alami wal amru awdah min narin ala alami araka tas'al an najdin wa anta biha wa antihamatin hadza fi'lun muttaham. Berapa banyak orang ini tamawaha memalsukan dengan dua bukit wal alam dan satu bukit, sya'bun kan jamak dari sya'bun menaji jabal gunung, alam kan ilmuan alam le makna alam ana bendera alam pedung bendera yang lambang pedung mana alam jabalun tawil gunung yang panjang yang ada bukit barisan kan panjang. Jadi alamnya jabal tawil sya'bunnya jabal hana tawil, hana kait tawil. Berapa banyak si ini memalsukan ia dengan dua bukit dan satu bukit yang panjang. Wal amru padahal bermula perkara atau persoalan itu lebih jelas daripada api yang ada di atas bukit. Araka tas'al, aku melihat engkau tas'al menanyakan tentang Najd, padahal kamu sedang berada di Najd, dan aku melihat kamu menanyakan tentang Tihamah, padahal kamu sedang di Tihamah. Hadza fi'lun muttaham, ini adalah perbuatan orang yang dicurigai. Yang namanya nyangkut dengan tasawuf, cuma yang dia pegahinan nak urang ketika watai kata tak ana dihli ngai najdi tanya mak gak kibale keadaan di mana cel mana cel dah nah kah kurang dan duit tahu nah duit tahu itlepol lengon ngai biru nah lu dengar nah rampok bank nak yo tembak orang meninggal hero mana depu tengok lepor la ilang kibale keadaan nai banda hai bunda yang maklum orang ngai banda kan kena yang kah nah jadi ambat tanya pina nah ana benar nak kuliah syair no araka tas'al an najdin wa anta biha wa antihamatin hadza fi'lun muttaham. Nyan model-model nyan buat urang yang dicurigai. Hai pun makna curigai. Tena urang tanyang bak tanyo kiban hidayah, ada puji hidayah. Tanya bak tanyo kiban hidayah. Hai dong hidayah pun tanyang kiban hidayah. Yang enggak curiga ada mengai tanya, hang kali hidayah nah, pegah bak long hidayah. Pegah ni akalut dah ke kadang ho kan berangkat. Yunan hidayah pun ada yang ibang gada hidayah. Jadi yang ni pegah dengan syairnya, ni cok kedali bahawa lagi tanya watai kabrat hatto sehingga hana dihli yang boleh pegah. Menancing Allah karena berat hatto dengan manusia lebih dekat min hablil warid daripada urat yang na baleher. Maka mana dihli karena kabrat hatto. Jadi terhijab gara-gara berat to. Kon terhijab gara-gara Allah Ta'ala ji'u. Jadi mio contoh pala inla maka dalam berguna mata hitam bahkan hana dihuak pandangan mata hana berat hatto kabeh wa innama ihtajaba li syiddati dhuhurihi wa khafiya anil basar li adami nurihi. Hanya terhijab ianya Allah li syiddati dhuhuri karena berat zuhur nampak Allah, dan tersembunyi Allah daripada pandangan mata li adami nuri karena besar cahayanya Allah. Jadi karena Allah terlalu nyata, terlalu zuhur nampak sampai-sampai kita merasakan Allah terhijab dari diri kita. Karena kuatnya cahaya yang ada pada Allah, maka sampai-sampai
kita pun merasa Allah tidak nampak dalam pandangan mata. Jadi Allah hanya nampak dalam pandangan zahir tanya karena nur Allah kuat. Allah terhijab dari pandangan kitanya karena Allah berat zuhur. Jadi medapnya hana dapat pahami takalan bahasa terjemahan sepintas masa otak kabrat di hana diuli. Karena kabrat tadi maka hana diuli. Yang lagi motor cahaya lampu motor ipudip itembak ati mata tu hana diuli dah. Keseput katanya mata uro cat uro. Jadi mia bunuh hana diu karena berat tato, mianya hana diu karena berat tadif. Hana diu karena berat tadif, gadah bak mata karena 3 tat cahaya. Allah hana diu hana to karena berat tato, Allah hana diu karena berat tadif, Allah hana diu karena berat tat cahaya. Ini hanya bahasa guys. Kemudian makna kalau tulis syarah apa? Hadhihi ibaratun tadawalahan nas. Ini ibarat yang tadawala yang beredar, buta-buta. Ibarat yang beredar dari mulut ke mulutnya kun tadawala, ibarat yang diberedarkan akannya ibarat oleh manusia. Jadi urang biasa kun Allah hanaduh karena berat tadu. Allah suput bak pandangan karena kuat tat cahaya. Allah terhijab pada karena berat tato. Yang ibarat-ibarat atau bahasa atau ungkapan, mana ibarat ungkapan jid, bahasa jid yang sering diucap oleh mulut-mulut urang tu, sering digunakan. Wa darabulaha masalan, dan dijadikan oleh mereka itu baginya ibarat tersebut akan masal bisyamsi dengan matahari. Jadi kaji ke sabuh pepatah atau kaji ke sabuh puikan parabel, kaji ke sabuh parabel atau parabel bahawa sesuatu yang kuat cahaya tidak bisa dilihat. Yang kaji ke sabuh pepatah haji yang kengan matahari. Wadhalika bermula demikian anna syamsa nuruha aqwa min sairil anwar mahsusa. Bahawa sungguh matahari, cahaya matahari lebih kuat daripada ketinggalan cahaya benda-benda yang bisa diperdapatkan, yang mahsus. Jadi karena cahaya matahari saking kuat memandang dengan yang lain, sehingga matahari hanya sanggup pandang, terhijab. Menasi Allah, karena berat tat nampak Allah dan berat tat kuat cahaya Allah, sehingga Allah hanya nampak dengan pandangan mata katanya, tapi bisa nampak dengan pandangan mata hati. Wa quwwatu nuriha hiya allati hajabat absar dha'ifa an idraki kunhiha. Dan bermula kuat cahayanya matahari, dianya kuat cahaya itulah yang menghijab akan pandangan mata yang lemah daripada memperdapat hakikat atau inti daripada matahari. Kiban hakikat dan inti matahari yaitu hanya bisa terdapat gara-gara kuat cahaya. Yang ketamsil mentah, ketamsil yang ditulis tamsilnya untuk tujuan pegah menansyid cahaya Allah han bisa terdapat karena kuat cahaya dum cahaya matahari mentang yang padahalnya tak Allah pegat, tak Allah cipta, han bisa diperdapat di pandangan mata yang lemah daripada memperdapat kunhian kunhu maknanya hakikat atau inti. Kunhiha hakikatnya matahari. Faqad sara zuhuruha alladhi aujabahu wujuda nuriha hijaban laha. Maka sungguh jadilah nampak nyata matahari itulah perkara yang melazimi akannya seseorang akan ada nurnya kan wujudu kepai aujaba wujudu. Maka sungguh jadilah nampak nyatanya matahari itu alladzi yang melazimi akannya seseorang oleh wujud cahaya bak matahari akan kehijab bagi matahari. Padahal tidak ada hijab di atas hakikat nibaknya matahari. Di antara matahari ngentanya hanya penghalang, nampak jelas dia. Tanya ke langkama, tanya ke di bawah tanah, tanya bak alam terbuka.
kan hana hijab antara tayang mata ora tapi bakal handi takalan yang ini tayang legok kiban hakikat mata ora cini jelaskan hana ada orang pandang hana ada orang jelaskan jadi ke bilin dia dah pegah bat tengah-tengah jina lagi mengkeda bacut kuto akar kuto ya bilin kan penuh cahaya agli lagi nak broken warna abu-abu buat tengok tapi mata orang ke mana nak cetai mah hanya dah pandang trip jadi mata orang ini elok berujuk atau mata orang baik tu bit mi lagi mata orang tengah cak orang yang hanya dah pandang trip hanya pandang karena berat hadis yang kaya yang membuat terhijab hanya depan pandang padahal hijab bebu anai nak menasi Allah karena berat hadis berat zuhur Allah membuat tanya hana sanggup untuk memandang Allah dengan pandangan mata zahir walaupun dia dengan pandangan mata batin padahal secara hakikat hana hijab fa inna zahir li dzatih la yahjub min dzatih karena buat sungguh sesuatu yang zahir karena dirinya itu tidak menghalangi padanya diri miata yang diri draw itu kan karena ipedu legop panejit ke menghalangi handu yang menghalangi handu sesuatu pulain hanjit draw kero ini handu tak bola lampu gara-gara dihijab le lampu lah mungkin baru handu tak bola lampu yang yang dihijab le triplek dihijab le gorden sehingga hanadu bola lampu yang baik mungkin sesuatu yang diri draw itu dalam tukang hijab sehingga handu mungkin kecuali atanya ipeduh dia pulain mesti lagi malam tengah malam dia tak buat pisang gara-gara nah cahaya sente ban suput cahaya sente hana dihli karena draw yang zahir kan tesom tapi punya benda yang draw zahir li dzatih yang la yahjubu min dzatih yang hukum alamnya tidak bisa menghijab daripada zatnya wa inamal hijab alaihi min ghairi biasanya hijab atuhnya ada yang zahir daripada lainnya pulain tukang hijab tukang hijab tanya hantruk pada Allah yang kedua tanya nafsu tu diri tanya nafsu kerana tanya macam terikat dengan nafsu terikat dengan benda-benda alam yang membuat tanya terhijab hantruk ke Allah kan Allahnya naga pasang hijab sehingga hantruk tanya kepada Allah inamal hijab alih min ghairi hijab di atas harta yang zahir daripada lainnya akan diri atas zahirnya wal hijab hauna dha'ful basar an muqawamati faidanin nuri bermula hijab di sini dalam pembahasan yang sedang dibahas itu lemah pandangan mata an muqawamah daripada melawan faidani limpahan cahaya Allah kepada kitanya tanik lawan dengan pandangan mata hang sanggup tanik tantang bahasa lain pada mukawamah tantang aci tantang senteran sentelang mata tanya hang sanggup jadi sente yang kara abi bateri yang sente yang bateri mentang banibo sente lang bola mata aci pandang pasti meklep mata yang tanda haid ta mukawamah haid talawan haid tantang menansi pandangan mata batik mata lahir kitanya han sanggup melawan limpahan cahaya dari Allah fal haqqu ta'ala itajaba anil khalqi bi syiddati zuhurihi maka yang menan Allah yang maha benar melakukan hijab atau berhijab ianya Allah daripada makhluk dengan berat nampak nyatanya Allah wa kafiyah tersembunyi ianya Allah daripada pandangan mata li'admi nurih karena rayut cahayanya Allah jadi Allah handih buat makhluk gara-gara berat hadih tersam buat pandangan mata atik mata lahir karena rayut cahaya wa ansyadu fi hadzal makna gemlagu oleh mereka itu ulama pada ini makna laqad zaharta fala tafa ala ahadin ila ala akmahin la ya'rif al-kamara lakin batanta bima adharta muhtajiba wa kaifa yu'raf man bil izzati istatara sungguh telah benar-benar engkau jelas maka tidak engkau tersembunyi di atas seseorang pun kecuali di atas orang yang buta al-akmahnya alladzi yuladu a'ma orang yang sejak dilahirkan sudah buta yang akmah
Kemahan orang yang watai lahirkan kau buta. Engkau wahai Allah sungguh benar-benar nampak, maka hana tesom yang ke Allah ke kitab hum ke Allah kadang lain. Sebab pensyairnya kadang-kadang gemel hidungku kedali bahawa miata yang kata anadu dalam dente kadang maksud ke Allah. Laqad dhaharta, dan sungguh benar-benar engkau jelas, maka tidak tersembunyi engkau di atas seorang pun kecuali di atas orang yang sejak lahir sudah buta. La ya'rif al-qamar, yang hana bisa melihat akan bulan. Orang yang ban lahir ke buta hana temu kala membelian pi, yang baru yang hana dia, yang baru lain mandum dia yang dum dah zahir. Tikang ke Allah maksud. Lakin batanta bima azharta mutajiba, tetapi engkau tersembunyi dengan barang yang engkau nampakkan, hal keadaan engkau menutup diri. Wa kaifa yu'raf, bagaimana bisa dikenalkan akan orang istatara bil izzati, yang menyembunyikan diri dengan sifat kemuliaan. Lakin batanta bima azharta mutajiba, tetapi engkau tersembunyi dengan barang yang engkau pelahi, hal keadaan engkau tertutup. Bagaimana mungkin dikenalkan orang yang menutup diri dengan kemuliaan? Lagi presiden gimana zuhur? Rata kantu na foto rata nyen model zuhur la elo mata mata ke lagi dengan Allah. Jadi mesti lagi contoh presiden zuhur tapi di segi yang lain tu tesom zuhur tapi tesom. Mana zuhur tesom? Duduk merempak dengan presiden kan mudah. Jadi yang payah tak lewati protokoler. Tapi presiden zuhur hal rata daerah na betul, rata rikula na betul, rata kanto na betul. Yang dum raja dunia, pula raja segala raja. Yang mana menutup diri dengan izzah, karena orang yang mulia kan tak tertutup. Lagi caleg-caleg ke juyu mentang calon yang gampang mengkajit. Tak payah tak menumpuk dengan payah kan, nak depan pi apa nak aktifli. Yang mana istatara bil izzah, katutup dengan sifat kemuliaan. Padahal zuhur duri le mandum urang, tapi gara-gara kana sifat izzah tertutup ngatayan. Yang makna ketika kabrat tak zuhur tesom handuli. Wa ansyadu aidan, dan munasid mereka itu pula bin nuri yadharu matara min suratin wa bihi wujudul kainat bilam tira lakinnahu yafa li farti zuhuri hissan wa yudrikuhul basiru minal wara. Fa idza nadarta bi aini kalbika lam tajid syai'an siwahu ala dawati musawwara, fa in talabta haqiqatan min ghairihi fa badhilu jahlika la tazalu mu'sira. Dengan cahaya nampak apa yang kamu lihat daripada gambar-gambar, dan wabihi, dan dengannya cahaya ada segala alam, bilam tira, dengan tanpa keraguan. Nya cahaya Allah. Jadi dengan cahaya Allah nampak ubina yang diutakalan alam, diutakalan gunung, diutakalan dunia, diutakalan laut, diutakalan danau, diutakalan keruang, diutakalan belang, yang memandung dengan sebab gesente dengan nur Allah. Wabihi wujudul kainat, dan dengan sebab cahaya ada segala alam, bilam tira, dengan hana ragu, imtira diragu. Lakinnahu yafa, tetapi nya nur Allah yafa jadi tersembunyi li farti zuhuri, karena terlampau jelasnya nur. Fartian berat, karena berat atau terlampau jelas nur sehingga tersau menadi hisan secara indera, anadi secara panca indera hawas. Wa yudrikuhu al-basir minal wara, dan diperdapatkan akannya nur Allah oleh orang yang memiliki pandangan mata hati minal wara, daripada makhluk, pada manusia. Fa idza nadarta bi aini kalbika, apabila engkau perhatikan dengan pandangan hati engkau, lam tajid syai'an siwahu, niscaya tidak akan engkau dapati sesuatu pun selainnya Allah, musawwara ala dzawat, yang digambarkan akannya selain Allah, ala dzawat, di atas segala zat-zat. Jadi zat-zat lain yang hanya sebagai gambaran mentang kenubibut, yang medakalan dengan mata hati hanadi, yang nadi tu Allah. Wa idza talabta hakikatan min ghairi, jika kamu mencari akan hakikat daripada selain Allah, fa bidzaili jahlika, maka dengan ekor kebodohan kamu,
la tazalu mu'sira, senantiasa kamu terpeleset. Mita-mita hakikat bayangkan Allah. Manusia benar hakikat wujud manusia gara-gara berijad li Allah. Wujud gunung atau wujud laut gara-gara wujud li Allah. Yang hakikat wujud tauhid angka Allah. Hana hakikat bayangkan Allah. Mita-mita hakikat bayangkan Allah yang sama lagi tamumat iku baje kebodohan nabi. Tanya mumat iku baje kan lu hangkang. Tamat tu iku baje urang. Saya bisa butuh iku baje. Tanya hanle kumat orang nya tanuk mat urang mana je iku baje bajaro ke. Hanya dah tarik iku baje telum det. Jadi kita tanya minta hakikat bayangkan Allah yang sama dengan iku baje kebodohan kamu senantiasa kamu terpeleset. Dalam keadaan salah tapi tersesat hantruk kepada kebenaran, menyota anggap nah hakikat bayangkan Allah. Ini menunjukkan bahawa dalam syairnya kedali bahawa sesuatu yang kabrat tak cahaya handuli berpandangan mata. Sesuatu yang kabrat tak nampak jelas juga handuli berpandangan mata. Kan kaya kat gue oleh ilmu dia kata kitabnya yang kali berkah tentang kiban sifat atau kriteria orang-orang yang kabrat tato dengan Allah. Alian pakan Allah handi tak dengan mata kali jelaskan ya. Nyaka kuit ke persoalan ilmu kau pegang masalah berdoa. Kun Ibnu Athaillah semoga ridha Allah daripadanya, la yakun talabuka tasabbuban ilal ata' minhu wa yakillu fahmuka anhu wal yakun talabuka li idharil ubudiyati wa qiyaman bihuquqi rububiyyati. Jangan adalah permintaan kamu kepada Allah itu sebab kepada pemberian daripada Allah. Tidak adalah permintaan kamu itu sebab kepada pemberian daripada Allah. Maka bila ada anggapan seperti itu, yakillu fahmuka anhu, sedikit pemahaman kamu padanya Allah. Wal yakun talabuka, hendak adalah permintaan kamu kepada Allah li idharil ubudiyah, untuk menampakkan penghambaan kamu, wa qiyaman bihuquqi rububiyah, dan untuk mengokohkan dengan hak-hak ketuhanan. Jadi benar iaitu kajelah bahawa Allah Ta'ala tersembunyi, tidak nampak pada pandangan mata zahir karena berat zuhur. Di leboh penyebab pakan Allah hana nampak atau tersembak pandangan mata zahir, atau kekilang kitab hikmat tersem Allah bak pandangan mata zahir. Yang pertama syiddatul kurbi, karena berat tato. Yang kedua syiddatul zuhur, karena berat tak nampak jelas. Yang kedua syiddatul nur, karena berat tak cahaya. Dilheboh. Itu menarun yang pakan Allah nak ditahu dengan mata pandangan zahir karena syiddatul kurbi, syiddatul zuhur, syiddatul nur. Karena syiddatul kurbi melazimi kepada tusum, lagi ibarat mata hitam yang nabak tirara urang hai pendapat mata hitam ji karena berat tak tahu dengan mata. Mana ragu tak Allah tahu tak ngai pandai ragu lah Al-Quran juga. Wallahu taala aqrab ilaika min kulli syai. Bahasa ayat kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami kata Allah lebih dekat kepada hamba daripada urat lehernya hamba. Kemudian yang kedua karena syiddah zuhur mereka berat tak nampaknya juga mengakibatkan kepada tesam. Lagi ibarat bulatan matauro, ketika matauro bersinar penuh hotel jumpa 12 atau cat uro. Yang karena berat tak cahaya matauro, pandangan mata kitanya yang lemah karena kuat untuk melihat bulatan cahaya matauro. Yang kedua yang terakhir syiddah nur, berat tak cahaya. Sesuatu yang berat tak cahaya melazimi kepada haik pendapat li pandangan mata karena haik lawan cahaya yang kuat. Kedali kata-kata yang li sahabat li gemik rit bak Rasulullah, ya Rasulullah hal ra'aita rabbaka
adakah kamu melihat Tuhan kamu? Jawab Rasul, nurun anna arahu. Tuhan Allah itu cahaya, bagaimanakah aku melihatnya? Ini menunjukkan putra. Naga oi bak tabot tempat makna nurun anna arahu. Ghalabanin nur kaifa arahu. Aku telah didominasi, dikuasai oleh cahaya, bagaimana aku melihatnya? Itanya udah tamang dalam tabur ruangan na sente lampu 1000 watt. Kan lampu 15 watt, 1000 watt. Dari put boh arah sente watt tu dengan lampu 1000 wattnya. Pahapit mata anda. Mendengar dari urau dawai belang dan bayaminan mata tu. Ulang 1000 watt put boh penjuru watt tu ditembak mana? Anda le. Nangis mana kadir galabah linur anda kalan. Adi tanya yang sahabat, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka, adakah kamu melihat Tuhan kamu? Jawab Nabi, nurun anna arahu. Anna yang makna kaifa. Anna yang naya iku nah. Anna arahu. Allah itu cahaya, bagaimana aku melihat akannya. Lian yang kesimpulan ji. Ayat 2 buah simpulan membaca ke simpulan ji. Nalaibo alasan bahkan Allah tisam. Pertama syiddah kurbi, syiddah duhur dan syiddah nur. Kemudian lanjut mengatakan la yakun talabuka dan sabuban ilal atta minhu. Janganlah permohonanmu engkau jadikan sebagai sebab ilal atta untuk memperoleh pemberian daripadanya Allah. Maka bila ada anggapan memperoleh pemberian Allah karena permohonan, karena proposal tanya, fayakilu fahmuka, sedikit pemahaman kamu padanya Allah. Yang berarti nak anggapan Allah baru gebi udah juk proposal le. Yang hana ada juk proposal hana gebi. Pada hidum yang ka gebi hana ada leke. Hana tengok deh. Tempat jaga tengok dah tarik nafas, lam tengok dia nak tarik nafas sehingga royong mentau udip nak tam dah leke. Thau nak leke galam ne huklah ya Allah tengok ne pudip long. Pada jaga mentang juk tarik nafas. Hana tam dah leke. Manyan je kau. Yang tanda watra pu mentam pemberian Allah kan penyebab ji gara-gara tanyalah kan gara-gara tanyalah ke ya kan kitabnya si mana penjelasan karena untuk guna perkuat keyakinan tauhid tanya dia ni pegah permintaan dia hanya kita sabuk penyebab untuk atak pemberian daripada Allah menyona anggapan lagi kan fayakilu fahmuka anhu, sedikitlah pemahaman kamu tentang Allah. Tapi kibansid wal yakun talabuka, ndak adalah permohonan kamu dalam berdoa li izharil ubudiyah, untuk menampakkan penghambaan, untuk menampakkan bahawa Allah tanya hamba yang hina, hamba yang lemah selalu butuh kepada bantuan Allah. Alian wa qiyaman bi huquqi rububiyah, dan untuk menegakkan, menunjukkan, memenuhi hak-hak Allah atas hamba. Dia untuk tunjukkan bahawa Allah hukuki rububiyah hak-hak Allah. Jadi tanya tak melake karena wajar tak melake bahawa Allah yang tukang atur kitanya. Jadi kewajiban hamba ka jelas dan hak hamba pun ka jelas. Kewajiban nanya melakukan ibadat, hak tanya pun ka jelas. Hak-hak ditanya yang kena tentukan oleh Allah pula hanya mungkin salah rujuk kurang lain oleh Allah Ta'ala. Yang lagi yang pemahaman yang saruji tabangun lagi tanya hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Pumantang hak lung kepada Allah lung jalankan, hak Allah hati tanya pun kajelah kagebi oleh Allah. Tata hak tanya dia yang gatul oleh Allah, termasuk persoalan rezeki, termasuk persoalan ajal, persoalan-persoalan yang lain tu memandum kali ditentukan. Jadi barang kata yang menganggap pemberian dari Allah merupakan pemenuhan atas permintaannya, maka orang tersebut dianggap belum memahami hak Allah atas dirinya. Jadi seorang hamba harus sadar betul bahwa apapun yang dimohonkan kepada Allah itu tidak lebih dari wujud sebagai penghambaan diri atas hak Allah yang seharusnya memang ia penuh. Jadi kitanya harus tak penuhi hak-hak Allah yang nak ditanya sebagai wujud penghambaan diri tanya ke Allah tak laki. Maka beta anggap ngan gara-gara tak melakenya Allah gebi.
Karena permintaan katanya menyolam pandangan orang yang memiliki mata hati maklul. Makna maklul mah nama karena mendu hana tulus atau sesuai dengan selera nafsu. Pasti yang lelaki yang sesuai dengan selera nafsu. Mihana sesuai dengan selera nafsu pasti nak tahu orang lelaki. Pasti nak tahu orang lelaki Allah ni betul bala betul. Unuk sabar dari bala yang bermerempok pahala yang raya dengan pasti yang lelaki yang sesuai dengan nafsu. Maka kan talabnya maklul. Makna maklul penuh kecacatan atau penuh kerusakan. Jadi jika seseorang tidak boleh tidak memang harus memohon kepada Allah, berarti memohon dalam bentuk untuk menampakkan ubudiyah dan menjalankan hak-hak Tuhan. Baik tak anggap wateta melaki katanya yang juga sebab kepada pemberian. Karena menyata anggap watai gebili Allah nyan sebab ji gara-gara permohonan tanya anggap tanya gala mufhum kepada Allah. Karena menyaka geturi Allah kamu mufhum kiban Allah, pasti tidak orang akan mencukupkan dengan ilmu Allah dan merasa terkaya dengan makrifat Allah. Ana perlali kepada dia usaha atau dia melaki dengan cara yang nak anggapan bahawa dengan gara-gara melaki yang ke Allah geberi. Maka sebahagian ulama sufi tete yang legap, maza tashtahi, apa yang engkau inginkan? Dijawab, ma yaqdillah, pu yang ka hukum Allah, pu yang ka takdirlah Allah yang le inginkan. Takdir gat ka kegat, takdir bro ka ke bro. Dia hanya keinginan le bakdro. Jadi tanya maza tashtahi, apa yang engkau inginkan? Jawab, ma yaqdillah, pu yang dihukum li Allah. Lam ya'murillahu ta'ala ibadahu bitalab lahu. Hana perintah li Allah Ta'ala akan hambanya dengan memohon baginya Allah, wasu'al minhu dan melaki daripada Allah, illa liyudhhir iftikarahum ilaihi, kecuali untuk menampakkan ianya Allah akan butuh mereka itu hamba kepadanya Allah. Di tujuan Allah perintah tanya giu melaki untuk menampakkan bahawa tanya butuh kepada Allah. Kan tujuan lain kan karena tawakkuf pemberian Allah hati melaki. Wa musulahum ngata wa iftikar bitadharu wal khudu baina yaday. Musulnya langkamus tampil manai atau namakna dengiku. Kena dia tahu lang dia pujian nikmat. Dia pujian nikmat dari budak dari udang ke tanya ya fai. Tiap fai bit. Baik duit dia likut kena ukur dang. Yang musul ke dalam bahasa Arab. Jadi Allah perintah tanya you melaki ba Allah, pertama untuk kena nampakkan butuh tanya kepada Allah, dan untuk kena nampakkan tampil ke tanya dengan sikap tadarru' dan khudu' di antara hadapan Allah. Jadi untuk kena tampil tanya dalam keadaan sikap merendah diri dan tadarru' di hadapan Allah. Kupu man tujuan yakuna dzalik izharan li ubudiyatihim, supaya adalah demikian itu menampakkan bagi penghambaan mereka itu hamba dan menegakkan atau menjalankan dengan hak-hak ketuhanannya Allah. La li ayatasabbabu bihi, bukan tujuannya karena bahwa menjadi sebab mereka itu dengannya Allah, dengannya berdoa atau melaki kepada hasil apa yang diminta oleh mereka itu akannya. Bukan supaya bahwa menjadi sebab mereka itu dengan sebab memohon kepada hasil apa yang mereka mohon akannya Allah, dan meraih apa yang mereka gemar akannya. Ini barang-barang yang bagi mereka itu padanya barang itu ada manfaat, wahadzun dan keberuntungan. Jadi Allah giyu bertanya melaki na ud'uni astajib lakum. Perintah giyu mendoa, perintah giyu melaki nya menyolang pemahaman orang arif, you melakinya untuk guna nampakkan tanya butuh kepada Allah, kan Allah baru gebi menyona ta melaki. Jadi kan sebab hasil atau yang ta mohon
dan memperdapat apa yang tak inginkan gara-gara memohon, tetapi memohonnya hanya sebatas untuk menampakkan ubudiyah. Hadza huwa fahmul arifin. Ini pemahaman orang-orang arif yang mengenal oleh mereka itu daripada Allah Ta'ala. Wa yadullu ala hadzal makna ma yadhkurul muallif al-an. Dan ditunjuk ada ini maksud oleh barang yang disebut akannya oleh musannif sekarang. Dia ada yang beralih musannif yang kian maksud. Berarti maksudnya adalah bahawa melakainya baik tak anggap jika sebab pemberian Allah, tapi melakai hanya sebatas menampakkan hajat kepada Allah, menampakkan diri sebagai hamba kepada Allah, dan menegakkan atau menjalankan hak-hak Allah. Enak lah kan? Kan karena gara-gara tak melakai ke gebi. Apa bisa jadi gebi walau hana tak melakai. Jadi hana talazum dua. Hana talazum antara gebi dengan melakai. Cuma mana Maya terkedi kena bi, iradah tanya melakai. Maya hana kena bi, hana iradah dan melakai. Yang dalam penjelasan kitab Syarah Matan Jauharah ini, ketika masalah doa, kenapa fungsi doa yang memang memandum akan berjalan seperti yang Allah takdirkan. Kepegah oleh Mughazali, doanya adalah alamah, tanda akan jatuh sesuatu yang kedoa. Maksudnya Allah takdir buruk, takdir ketanya nak ingin kena robah takdir buruknya, kita kedir dalam doa. Talakai berjauh bala, berjauh. Maksudnya hana gena takdir tersingkirkan takdir buruk daripada katanya, kepetua katanya daripada berdoa. Padahal kata konsep tadi kedua dia. Kalau rencana bunuh malamnya tanya berdoa, dengar. Atau nak kesibukan yang lain, mungkin nak cara yang membuat tanya lalai sehingga anak roh tak berdoa. Macam tu. Padahal orang kata konsep tadi. Pegang orang yang malam sama malam Lailatul Qadar. Ada yang buka buku-buku doa dum nampak dum macam kata tulis malam dah tengok. Yang berarti kaki iradah Allah tanya anak roh tak berdoa. Yang biasa dia kena jalan sabar-sabar takdir buruk, gebetua tu. Maka lembaga orang ketika katanya bagi ilham oleh Allah, roh talaki ampun dan taubat, yang pintu taubat terbuka. Ya Allah hana kena terima taubat tanya, kena bi katanya mati dalam keadaan hana ada taubat, gebetua ada ke taubat. Hantingat tu. Tapi ketika roh dah taubat, roh tak istighfar, yang berarti Allah kagak buka pintu. Yang hana dekedi kepada roh tak istighfar. Maka dalam pandangan Imam Ghazali, doanya tanda yang bertanda. Maka penting berdoa. Bentuk nak anggapan kupu tayak berdoa kerana apa mentang yang kau takdir oleh Allah pasti terjadi. Kenapa yang berdoa li? Yang hang gebi yakini gara-gara doa tanya je ke penyebab Allah gebi. Yang gebi yakini karena i'ta pemberian Allah yang iradah Allah yang nak masa azali kana dia. Masa azali kana iradah tanya. Panina gara-gara tanya pemberian Allah yang mamyo kiban jidurah ide mamyo qada yang muallaq dengan gara-gara doa bisa berubah. Wate masa azali gede-gede kan gede-gede dudo. Umpuman musibah masa azali gede-gede le Allah menau gede-gede. Nyo si pulannya ji akan musibah hondai ba urusunin kecuali nyona di mendoa. Memang lagi yang tulis. Nah si rotet nyo ji akan musibah ba urusunin hana keun nyona mendoa. Nyo si nyo akan musibah ba urusunin kecuali nyona mendoa. Hana jadi musibah. Nah si rotet ji musibah ba urusunin hana keun. Hana iradah menali Allah. Jadi yang kenya yang maksud qada muallaq dengan qada mubram. Jadi doanya la yarfa'ul qada illa biddu'a. La yarfa'ul qada illa biddu'a. Ya hadis tidak ada yang menolak qada keputusan Allah kecuali doa. Jadi dengan doa bisa menolak keputusan Allah. Ditulis dalam kitab Tuhfatul Murid syarah daripada Matan Jauharah. Doanya dapat merubah qada yang muallaq yang hana mustahil. Mana qada muallaq keputusan Allah di masa azali
yang sifat ji ke taklid, ke kaitkan dengan sesuatu. Lagi contoh tak yo, nyo si pulan akan musibah ba orang Senin, seandai ji hanai mendoa, hanai jadi musibah. Nyam yo qada muallaq pasti tertolak gara-gara doa, tersingkirkan qada gara-gara doa kerana memang Allah taklid menan. Mio qada mubram, qada yang hanai taklid, nyan jawaban ji dengan tamu doa lahir lutfu, kelembutan Allah. Ketika lahir kelembutan Allah, musibah yang ka Allah hukum atau katanya, takdirkan atau katanya pasti terjadi, tapi gerobah bacu. Nyo lagi buno hana terjadi sama sekali. Mionyo pasti terjadi. Gebo contoh lang kitab tira urang getakdir oleh Allah, urangnya naruh bate watu. Bate raya. Batenya mio ru watu secara adat mati kan. Beraya bate kan. Gara-gara tiga atak berdoa tapi-tapi gemelakai berselamat, tapi-tapi gemelakai berjiuh daripada bahaya dan malapetaka, Allah timuh rasa lutfu, kasih sayang ke hamba-Nya. Gerobah je ke anu. Patah sampai lah kan nak jadi mati. Yang mana di batai tetap berhut karena yang qada mubram dapat elak tetap terjadi. Cuma batai terjadi gerobah oleh Allah yang asal roh terjadi rut batai, tapi gerobah rut ke rut anu. Jadi yang rut tetap rut. Rubah tetap rubah. Yang hak rut terubah mati, yang rubah nak jadi mati dimkilah pakai itu patah. Jadi nak faedah si doa. Jadi ke nisbah ke qada muallaq na faedah doa. Nisbah ke qada mubram pun na faedah doa. Na faedah doa. Iban? Ide nak tulis lang tu Fathul Murid yang gerobah-robahnya nisbah ke atas ba'lau mahfud. Adapun lang ilmu Allah kan gerobah cik memang menan terjadi. Lang ilmu Allah cik memang ge qada ge iradah oleh Allah ke getanya ge bi bala, tapi kan bala lang bentuk batai karena dia mendoa. Bi bala lang bentuk anu. Yang nisbah ke ilmu Allah. Bala ilmu Allah je robah-robah dia. Yang ge robah-robahnya nata lang lau mahfud. Lau mahfudnya lagi masa santri wate lisman sebuah jak bapa punya dan yang 4 tempat kerja kena. Kian lauhul mahfud. Di malaikat dia ulung jalankan tugas baca lau mahfud. Royo so jatah mati. Kalau gelu kalam lau mahfud jak dari nyawa. Menyelang ilmu Allah nah nak berubah. Mangkibang kejadian ge pegah dalam kitab cara ge iradah Allah lagi tanya. Ti Allah ge iradah sirah hambanya akan rut bate watu ji ba uro pulan kecuali meo iji naik mendoa hana jadi rut bate rut anu, dan Allah ge iradah benai mendoa lah. Yang maksud oleh Saidina Umar ketika dalam perjalanan Saidina Umar berangkat beserta Abu Ubaidah bin Jarrah dan rombongan yang besar dari Madinah menuju Nangro Syam. Di perjalanan kepada Umrah dekat dengan kota Syam, tiba-tiba terdengar berita yang tidak mengenakkan bahwa di Nangro Syam sedang terjangkit penyakit taun, sedang penyakit wabah, kama wabah penyakit taun di Nangro Syam, sehingga korban yang berjatuhan ke ribuan yang tidak bisa ditolong dan tidak bisa diselamat. Hingga kun Saidina Umar yang kata tak Nangro Syam, perintah Saidina Umar secara tegas getanya balik mendung Madinah. Hanjut le na urang yang lanjut perjalanan Usyam. Balik mendung Madinah. Tunjuk jaro Abu Ubaidah, kan Abu Ubaidah. Wahai Amirul Mukminin, kupu tanya pelung daripada takdir Allah. Yang kan takdir Allah tanya, urangnya tanya menuju Nangro Syam, di Syam dengan terjangkit penyakit taun. Kupu tanya pelung. Seut Saidina Umar, alah ron yang kun. Nyurung lain kun ka mungkin kau support Saidina Umar. Karena Abu Ubaidahnya telah sira sahabat Nabi yang memiliki keistimewaan karena ai tamang lang as-sabiqun awwalun. Orang pertama yang beriman dengan Nabi.
Orang yang sabiqun awwalunyan hanala peluru takai. Dari golongan ansarna, golongan muhajirinna. Orang kelompok pun tak miman ke Nabi. Yang lain bagian miman duduk dekat ramai. Orangnya hana kelompok-kelompok pun. Peluh takai orangnya. Dia termasuk salah satu je Abu Ubaidah. Malah ketika meninggal Abu Bakar kan, Abu Ubaidahnya tamang lang salah sira orang di calon sebagai khulafa Rasyidin. Jadi orang raya lah tokoh. Mungkin Sayyidina Umar gejut labrak barang kau. Maka jauh dari Sayyidina Umar Allah haron yang tayang. Orang lain tayang lain cara jauh. Sehingga ke Sayyidina Umar nafiru min qada'illah ila qada'illah. Tanya lari dari qada Allah menuju kepada qada Allah. Ana akan pelung daripada takdir. Tak pelung dari takdir menuju kepada takdir. Sampai ke Sayyidina Umar malam kiban pandangan ron hai Abu Ubaidah nyoron dengan seekor unta nedang bak sabuh jurang bukit yang redih tanah tandus, yang retno tanah tandus. Pasti akan dipilih tanah tandus, tanah yang subur. Tanah tandus mendua mungkin redih tanah tandus, retno tanah subur. Retno le nalu, redih hana batai anu nalu. Nya unta ron ho akan ba. Pu tanah tandus, pu tanah yang nalu. Pasti bak yang nalu. Yang waktu ini pilih bak yang naling berarti orang lari daripada tanah tandus menuju kepada tanah yang subur, yang lari daripada qada Allah menuju kepada qada Allah. Kan makna ji waktu ka prokun kiban yang Allah takdirnya mesti cuba mentauzaha tapu baikli. Dan Nabi dalam sejarah Nabi pernah nasirah sahabat legetron dari kelidai hana gikat kelidai ke pedang je menan. Ada surah motor, ada surah Honda, hana su kunci lah. Hana kunci daku, hana kunci daku, hana tarik, hana kunci. Kita yang oleh sahabat hana nikat aku kelidai. So oleh sahabat lain hana yang enggak tawakal pada Allah. Perintah dari Nabi, ikat ikat berujud pegah tawakal. Biar hana ikat. Yang tanda batrah. Yang makna haba Sayyidina Umar, kitanya pelung dari qada Allah menuju ke qada Allah. Kan makna ji mengelak qada. Berarti kesimpulan ni hilang ilmu Allah. Tanya memang kita kedir oleh Allah terlepas daripada balayan. Dengan sebab doa, sebab roh tamu doa pi Allah tak kedir si. Maka yang bunuh robah-robahnya 4 yang nisbah kepada Lauh Mahfuz ditulis dalam kitab Tuhfatul Murid. Adapun menyol nisbah kepada ilmu Allah, memang pada masa azali Allah bagi ilmu bahawa kitanya akan dalam doa, maka sehingga harus dalam doa. Memang kalau kita kedir dalam doa ni, yang nak kita kedir dalam doa harus dalam doa. Yang mengenai penjelasan yang panjang lebar, angka wajib beriman dengan qada qadar kena. Okon, baknya wa indana anna doa yang faung. Ainan na penjelasan dalam. Sebab dalam pandangan orang Mu'tazilah doa hanya bermanfaat. Orang Ahlus Sunnah doa bermanfaat. Awaknya ditakwil ayat ud'uni astajib lakum, ditakwil makna doa ibadat, mana astajib gebifala. Ud'uni ibadat kelun, astajib lebih fala. Mana? Kan ud'uni makna doa. Dalam pandangan orang Ahlus Sunnah ud'uni astajib lakumnya. Wa idza sa'alaka anni fa inni qarib. Bala ujibu da'watad da'i idza da'ani. Yang dakwata doa bermakna doa. Bak tanya orang Mu'tazilah kan doa yang bermakna ibadat, ijabah doa bermakna gebifala. Maka awaknya ayatnya dibuh makna lain, maka awaknya penafi doanya hana manfaat juga. Dan doanya hana bisa merubah qada qadar. Hadis la yaruddul qada illa bidu'a. Ini ibu makna qada majazi juga. Qada lam yang menurut anggapan kitanya hamba yang qada. Kan qada bebut. Jadi nak takwiro awaknya. Nyalang aing itikad kitanya Ahlus Sunnah doanya bermanfaat, kan hana bermanfaat. Tak. Untuk izhar ubudiyah, untuk menampakkan penghambaan, izhar faqah, izhar ubudiyah, untuk dan nampakkan tanya butuh kepada Allah. Jik gebi jik hana.
Atau biuk taga yang gebi tak ikut tak yakini penyebab gebi gara-gara laki. Tabak kebukti ji du mata yang ada laki tetap gebi. Yang taga tabak menyo tak anggap gebi gara-gara tak melaki sama dengan secara tidak langsung berarti kata anggap bahawa na taksir sesuatu yang terjadi dudo kepada ada yang karena pada masa awal. Yang mila anggapan ulama sufi merusakkan akidah. Karena yang namanya tasabbub hanjit takaddum. Ada yang namanya sebab hanjit takaddum, hanjit ta'akhur sebab dengan musabbab. Nama maksud ta'akhur sebab dengan musabbab. Bila pegah melaki tanya sebab gebi oleh Allah, i'ta Allah iradah pada masa azali. Sebab tanya melaki masa awal sebab duda sebab ketimbang musabbab. Sebab ujian gara-gara rudu yang kan awal ujian ni yang baru rudu. Yang penting tak akur, hanjit tak akur sebab dengan musabbab. Dia dah pegah melaki tanyanya hanjit ke sebab bagi beri Allah kerana masa azalikan. Sama dengan duda baru nak sebab tanya melaki. Tak pegah. Hai gebi tadi dah melaki sama dengan i'ta Allah yang bermakna iradah ada meno tu ni kan bab mengkata berbahnya mandung galang hakikat i'ta yang kan le bermakna sifat af'al tu ka sifat zati ada sifat af'al lagi gecipta alamnya kan sifat af'al kan kadim di hadis ada sifat Allah na sifat af'al na sifat zati lagi iradah yang sifat af'al ijad sifat iradah sifat zati, ijad sifat af'al atau sifat fi'li. Sifat fi'li hadis. Lagi kepejut Nabi Adam. Yang panena semenjak kanaro Allah kengana kena dah pejut hadis. Pejut syurga, pejut neraka, pejut dunia. Yang ijad wal khalqu nya damang lang sifat af'al. Menyo lagi iradah nya damang lang sifat zat. Jadi i'ta yang maksud ini iradah Allah yang fil azal, iradah Allah bak masa azali. Han mungkin penyebab iradah Allahnya doa manusia tedudo. Akhirnya yang menafi yang kalam hikmat ukur untuk menafi kaifa yakunu talabuka Allah sababan fi ataihi asabi. Bagaimana mungkin adalah permohonan kamu yang dudo menjadi penyebab pada pemberian Allah yang kena bak masa lalu. Allah gebi ke kedanya hamba masa azali ke gebi karena iradah untuk ke gebi. Mana je dah pegah sebabnya duda. Dengan kata terjadi ta'akur sebab daripada musabbab. Padahal aturan roi takaddum sebab awal sebab ketimbang musabbab. Jadi tujuan melakaikannya hanya semata-mata untuk izhar, untuk menampakkan ubudiyah saja. Makna menampakkan ubudiyah ikut naga di luar izhar kaunika abdan dalilan dhaifan la ghina laka an sayyidika. Menampakkan keadaan kamu seorang hamba yang hina lagi lemah, tidak ada kekayaan bagi kamu daripada said kamu. Manaji butuh ni, ana terkaya daripada said ke Allah, sahabat-sahabat butuh kepada Allah. Jadi tujuan berdoa yang tagai. Maka doa ibadatun. Doanya ibadat. Maka dengan gara-gara tam doa dianggapnya ibadat tujuan untuk nampakkan puan dalake. Hai terima noh. Apa tanya nak keyakinan meno. Hana dalake pandai gebi. Kena mana? Cilake le mangak gebi. Yang ke ide lang kita tu batu muri ketulis min haitsu la mafud dari segi la mafud. Yang min haitsu ilmu memang jika menanlang ilmu Allah. Nilai ilmu Allah kiba yang kamu tulis jadi tim yang tulis hatta yang kita kedirinya naga kait dengan doa ke rutam doa
Nanti kira-kira mi bertanya menonyo ji rubah ondai mi hanai mendoa. Hanai mendoa ilake berselamat na rubah. Nya menyebab Allah mahfud. Menyebabkan menyelang ilmu Allah mandum mubram keun. Hana muallaq dengan mubram. Yang bagi qada Allah yang mubrak dan muallaq yang disebut kata Allah mahfud. Dalam ilmu Allah mubram mendum pasti mendum. Hana istilah yang pasti. Ada yang muallaq pasti isi. Sebab Allah Taala kagi ilmu bahawa ji tengah akan doa. Pu yang kita kedi oleh Allah ke si hambanya, le hambanya akan ni berdoa dan pu yang berdoa leji Allah akan kepenuhi. Ya memang kanalah ilmu Allah. Ya memang disebah lang ilmu Allah. Arti yang bagi doa na yang muallaq na yang mubram yang empat syit yang ba'lau mahfud. Gimana juga penjelasan lain? Karena dia mentang terikat dengan terikat gebi gara-gara tam lelaki. Gaya tak pernah fino hai terima oleh tu. Hai terima berarti gebian kan gara-gara lelaki. Ini tak ciri nungi mentang yang tam lelaki padum boh na gebi, yang hana tam lelaki padum lebi. Lebi hana lelaki kan? Kok jaya hana tam lelaki tu? Pi mandum na. Hai nafah hana tariknya. Hijum 20 Tijim ribaga dari an-nafa. Tiura semalam 20 pejim 20 ribaga dari an-nafa. Bayan ada melaki ya Allah nyon tarian setiap lon dari nafas satu ni bilang bejut lon tarik. Hana pi gebil Allah. Alian pajan atam dah melaki watem sudah pada bunga satu benar dapat buah na. Dia tapi yang lelaki mudah rezeki. Yang lelaki panjang umur, lelaki bermalim yang tak abut, lelaki bersukses usaha. Yang ada yang tana rasakan atau tana butuhkan setiap per detik atau per minit atau per jam dan benar dalam lelaki Allah. Tapi teruk keadaan tu ada yang ada lelaki yang kan benar fino yang menan penyebab gebri ke gara-gara lelaki. Ada beuk lagi beda kan makna gelarang lelaki. Kan larang lelaki tapi ni juga beda anggap lelakinya penyebab gebri. Sebab je gebri walau hanam lelaki. Beda kan? Yang baik anggapan lagai gebri gara-gara lelaki. Mana orang kun anggo ladum? Yang mio gekun karena ganggap sebab yang berarti mentang ganggap ganya kalau untuk pada hakikat. Mentang orang awam hana je gafir yang pemaaf. Tapi mio orang yang kearif ni kan cerita orang arif, tapi kita orang arif. Harus tak bawa diri tanya lagi anggapan orangnya. Itunya karena waktu tabu kita orangnya posisi mentang idih ba awam gaya hantro ngantung aki tu. Jadi pada pura-pura ro katruk kendong walaupun dalam truk bebu. Nah kejadian cerita le nya ke gambaran mentang. Cerita le Syekh Ramadan Al-Buti ayahnya sudah orang alim je orang alim lan tasawuf. Yang mentang udip ayahnya nah kejadian siro orang yang saleh benar gejak pada buah masjid. Ikut jamaah lah. Getanya ngelemu masjidnya. Irana dalam setiap bulannya ngempun mudip. Pandai kebutuhan nafkah ron. Hai dari Allah kan. Katiga le. Sudah menumpak lam dengan imumnya. Tayang lam. Singkat cerita sampai lega le imumnya getanya atas watai kali kelih baru jawab le orang ulama saleh benar, ulama sufi benar. Long na saudara yang tinggal di luar yang kirim peng ke long tip belun. Nyan baru tenang hati gimana nak yang le hati. Kajelah hati panai ni mudip lalu pai na orang kirim peng. Ba kalang jauh belang na tak puan na ke jamaah lagi masjid. Mangga penasaran ke imam benar. Jadi kali kelih baru kesud nah orang yang kirim tapi peng ke ya. Mereka juga ditanggung oleh Allah hana yakin ke. Ada kepegah nah orang yang kirim baru gap ati nya hana yang lewati. Kesud le orang sufi benar. Berarti dalam pegah Allah yang tanggung hana yakin rona. Dalam pegah manusia yang tanggung yakin. Bina sembahyang aku ikut ron aku kadang tu. Yang ke orang sufi. Ada yang ikut jamaah imam urang hana yakin ke Tuhan nyambam pandangan ulama sufi. Hai dari pegah nama manusia yang kirim yakin ke? Hang ada yang le.
Hotel buka Allah tangguh. Ana yakin ke sampai-sampai ada yang soleh kirim 4 menepeng ni paju. Ya ulang ana tapu ana rekat ana. Tapi na pun paju. Ana yakin ke dia buka ana manusia orang kirim peng kan yakin ke. Nya kapai aku qada sembayang galih ikut baron mah. Nyamban anggapan urungan. Dia urungan anggap yang dosa. Dia yakini dia lebih tak iktimat tak berpegang kepada manusia yang anggap kejahatan. Yang batang awam nak upuan selama anda tak ikut alamnya atau selain Allah yang bitaksir. Mudah-mudahan ya orang yang beriman hana yang ikut lagi kan. Mandung anggap yang sebab. Yang kan sebab Allah Taala sunnatullah kan gepegat ujian dengan gebi redu, gepegat manusia dengan gepegat pernikahan atau mengkahwin. Ini memandung nak gebi sebab akibat. Tapi menyatakan kepada hakikat, nya karena tabut masalah hakikat. Menyatakan dalam kacamata pandangan hakikat, nya doanya hana medalih dengan pemberian Allah. Klaim-klaim terus. Masa mendengar urang hakikat hana mendoa, tapi mendoa untuk izhar ubudiyah. Izhar ubudiyahnya menyamantang perle secara lisan dengan lisan. Nyajud dengan secara hal dengan hal. Maka ada istilah lisanul hal. Orang arif boleh mendoa dengan cara lisanul hal. Jadi tujuan daripada mendoa izhar ubudiyah. Apa makna izhar ubudiyah? Li izhari kaunika zalilan abdan dhaifan alian la ghina laka anillah. Untuk tak peda ba Allah berarti tanya hina hamba lemah menghajat ke Allah hana derkaya. Yang tujuan mendoa dan melakeh. Oh Nabi sallam tak pedihnya dengan cara lisanul hal, pedih dengan lisanul makal, dengan ucapan. Itu lagi kita tanya mentang dengan lisanul makal. Di intinya tetap secara hakikat hanya teryakini gebinya kadang-kadang melakeh. Walaupun gede nasurah dalam tauhid dasar ini melakehnya menolak qada, doanya dapat menolak qada. Ini dijawab kerana qadanya nak qada yang mubram, nak qada yang muallaq. Ini cerita Sayyidina Umar cerita Sayyidina Umar yang jelas bahawa haba Sayyidina Umar nafirru min qada'illah ila qada'illah. Pelung daripada qada Allah menuju kepada qada Allah. Dia hendak kira menghindar. Kalau ada bacaan dia berjuta qala Abu Nasar As-Sarrat kan Abu Nasar As-Sarrat radhiyallahu an sa'altu ba'dal masyayikh anid du'a ma wajhu li ahli taslim wa tafwid. Lontanya akan sebahagian gure-gure masyayikh tentang doa, apa tujuannya mendoa bagi orang taslim wa tafwid. Orang yang pasrah hidup ke Allah pula mendoa. Empat nak jawapan. Yang tapi dalam kitab lain beda ibarat tulis anid doa wa tafwid li ahli taslim ma wajhu. Bila rasa sama yang beda. Mina ibarat dalam kitab tanya anid doa ma wajhuhu li ahli taslim wa tafwid. Nah kita tawatud anid doa wa tafwid li ahli tasallum ma wajhu. Daripada doa dan serah-ra kepada Allah untuk orang yang serah-ra penuh kepada Allah pun tujuan dalam doa. Yang makna je kan. Waqala maka berkata Abu Nasar As-Sarrat tad'ullah ala wajhaini. Kamu berdoa akan Allah ada dua sisi. Ahaduhuma salah satu daripada dua sisi turidu bidzalika tazin jawari adh-dhaira bidu'a. Kamu berkehendak dengan demikian doa akan menghiasi anggota zahir dengan doa, karena doa itu sabah nok daripada khidmat. Tanya ibadat ke Allah, tak sembahyang, rukuk, i'tidal, sujud, qiyam, takbir yang memandung khidmat ke melayani Allah. Cara layani Allah dengan cara tak ibadat. Man doanya kan ada yang diucap di anggota zahir itu lidah. Lidah kan termasuk anggota zahir, mata, punyung yang mandung anggota zahir jawarih. Berarti untuk tahiasi anggota zahir tanya baik dengan cara maksiat tapi dengan cara berkhidmat dan berdoa. Di salah satu fungsi doa adalah menghiasi anggota zahir tanya karena doa sebuah bahagian daripada khidmat kepada Allah. Yuridu ay yuzaina jawarihahu biadhil khidmat. Yang ikendak dari seorang akan bawa dihiasi akan anggota-anggota zahirnya dengan ini
layanan atau ini khidmat. Itu doa. Wal wajhu tsani, tujuan doa yang kedua, antad'u i'timaran lima amarallah minad doa, bahwa kamu berdoa karena menjalankan perintah. I'timarnya mutawaah daripada amru perintah, i'timar terima perintah, bahwa kamu berdoa karena menjalankan perintah bagi apa yang diperintah oleh Allah pada berdoa. Dalam Al-Quran kan ud'uni, berdoalah kalian akanku. Jadi karena Allah perintah aku buat. Jadi berdoa menjalankan perintah, kan mengharap puatra yang dalam doa. Doa pertama benar untuk khidmat, menghiasi jawarih zahir. Doa yang kedua itu untuk menjalankan perintah. Abang dalam sebuah hadisnya yang kedua yang kita tauhid deh, wahai Nabi la yuni hadaru mangkadar, hana diperkaya oleh kewaspadaan orang yang sanggup atau orang yang memiliki kemampuan. Tidaklah cukup kewaspadaan orang yang punya kemampuan. Wa doa yang fa mimma nazal wa ma lam yanzil, fa innal bala la yanzil wa yatalaqahu du'a fa yata'ala jani ila yaumil qiyamah. Tidaklah cukup kewaspadaan saja bagi orang yang memiliki kemampuan. Doa itu bermanfaat untuk apa yang sudah turun dan untuk yang belum turun. Bahawa sungguh bala la yanzil, akan turun, maka bertemu bala akan doa, fa ta'ala jani, maka saling mengobati keduanya hingga hari kiamat. Ya ta'ala jani yang ditangani, di doa menangani bala, bala menangani doa. Ya ta'ala jani, jadi doa yang bala yang turun tengok dalam doa, doa akan merumpak dengan bala yang jadi takdirnya umpama jaring atau jia. Takdirnya umpama jaring yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Nah sebab, nah akibat. Setiap peristiwa nah hubungan dengan peristiwa yang lain. Sebuah peristiwa nah hubungan dengan peristiwa yang lain. Contoh je lagi Nabi Musa pelit le Fir'aun yang bebukkan diheli jodoh di negeri Madian. Yang mana antara sebuah peristiwa dengan peristiwa yang lain nah hubungan. Di takdir Allahnya lagi ibarat jaringnya kumat-kumatnya. Jadi takdir oleh Allah Fir'aun rogepah awak Kipti takdir oleh Allah Nabi Musa rogepah awak Kiptinya awak kabilah Fir'aun, sehingga dicari-cari Nabi Musa sehingga belum gede nang romat Madian bagampung Nabi Syu'ib yang bebuk patra yoi jodoh yoi deh mampunya bab agaknya mengatur gede dipelit gila kampung. Tengok yak but si orang yak but bakal nadum kan yoi jodoh ana jodoh ino maka yak but padahal yak but pala mereka nak bukan dia kelas 7 baru minah kena padahal jodoh ino rupaji yang kalau yoi jodoh maka antara sebuah peristiwa dengan peristiwa yang lain nah hubungan caranya macam-macam tu. Dia lagi karu di kampung hingga karu dah jauh Malaya, le mutang di kampung hana ampu dah bayu hingga ke Payapulung Jakarta. Yang kan takdir Allah sih. Allah kita takdir tanya le mutang hana ampu dah bayu. Allah kita takdir tanya udip di Jakarta. Jadi antara sebuah peristiwa dengan peristiwa lain keterkaitan. Ini yang kalau ilmu Allah kan kena mendum. Ilmu Allah kena haji sehingga baktunnya le mutang dah air bayu. Baktunnya haji payai pelung kena hana ngampui bayu utang. Baktunnya haji akan sukses udip di Jakarta. Minyak tanya hana mutang secara adat hana dajak di Jakarta. Ini kampung tapi. Yang kan sebab kan. Dia ada masalah konflik. Sebab konflik. Padahal kadang-kadang kaya orang gara-gara konflik. Mana konflik? Madang yang ini sam tang hana kejap Malaysia. Kejap Malaysia karu mukat. Sebab tak kaya konflik. Hana konflik hana roga musam daya, baga musam daya kamalim. Yang kan sebab kan. Jadi nak sebab nak akibat di. Jadi maka ji takdirnya gambarkan dalam kitab tasawuf lagi ibarat jaring. Maka pegah li pugen li Said Murtada Az-Zabidi pengarang kitab Ittihaf, termasuk di antara takdir Allah adalah tertangkalnya musibah berkat doa.
tertolak musibah berkat doa yang termasuk takdir. Secara sederhana akibat pengertian ji pegalang ittihad menyo Allah kagegarihkan hambanya akan tertimpa satu-satu musibah, maka Allah juga akan gegariskan hambanya untuk tidak diberi kesempatan berdoa. Nyala ittihad nak tulis. La ittihad tulis wate tafsir Haba Imam Ghazali li Said Murtada Az-Zabidi yang dipegah oleh Imam Ghazali bahawa doanya adalah alamah, tanda kepada takdir akan terjadi atau hana. Jadi menyuruh dalam doa berarti takdir ke katanya bisa jadi berubah ke lagi takdir awal. Karena haba Nabi benar kan, la yaruddul qada illa bidoa. Berarti makna doanya sebagai tanda bagi takdir Allah akan terjadi atau tidak. Tiga oleh pensyarah inti ji kebuahannya ya Allah gena timpakan musibah hati tanya, Allah juga akan gegariskan dalam takdir kegetanya untuk terhindar daripada berdoa. Yang kira-kira gambaran ji. Jadi istilah ji kan hana manfaat doa na manfaat. Jadi takdir Allah pasti berjalan. Ia makna doa na manfaat, takdir Allah pasti berjalan. Berarti Allah takdirkan kegetanya tertimpa sebuah bencana dan juga terelak dari bencana dengan sebab doa. Hana gebi kesempatan berdoa yang ia takut akan dijalankan lagi yang ditakdir Allah. Menyeka gebi kesempatan berdoa, yakinlah takdir Allah yang pasti nak berubah. Walau terjadi sekalipun mungkin nak keringanan. Gimana? Agar tanya kita optimis. Karena kan kadang-kadang katanya muka pasti menyebabkan kita di sini dalam beribadah. Betul ini. Hanggebi makna ji yang kian makna yang maksud li syahr Ramadan dalam kitab banyak Al-Insan Bainal Mukhayyar wal Musayyar. Manusia itu di antara mukhayyar diberikan hak pilihan, wal musayyar diperjalankan. Timnya musayyar hana pilihan adanya. Kiba yang gatu ide. Kemudian ide getuleh getanya han gebi berpegang atas takdir tu tanpa berdoa. Yang sama lagi ibarat orang yang lege pula tanaman hana ge sibu gekun laga nyon ka di la Allah dik kau dik sih. Mi hana de di la Allah hana dik. Hana dik. Yang lama lagi tadang tengah jalan, tak motor ipat tengah melaju cukup 3 pelung warah tanya, hantawe. Tak kun yo di la Allah hana mati, mati sih. Yo di la Allah mati. Yang maksud pelung dari takdir menuju pada takdir. Jadi qada Allah nyan han gebi lang kitab dia jadikan sebagai hujjah atau katanya untuk tanah pubut sabah but yang dilarang dalam agama. Tu contoh je tanah Madinah zero rinang atau tanah cemucu. Ya kalau dalam Madinah ada kenya Allah kita kedi kalau Madinah. Madinah je. Tapi punya kali terjadi nyan untuk takun untuk dalam rangka supaya katanya baik pesimis je. Allah pun yang terjadinya kan hana lepas pada kamano takdir Allah kelung tak lakau ke Allah bergebi anggat baik lagi gebi tanya tetap dalam keburukan yang hanapu yang hanjit ke hujah untuk ikdam tadi tak damang lang sabah but untuk tak damang lang sabah but yang hanagat tak jadikan kedali qada dan takdir Allahnya yang hana gebi. Jadi sama dengan ini menunjukkan bahawa Nabi hana gebi katanya untuk berpangku tangan dengan cerita sahabat menu hana ikat kelidai. Dia hana ikat kelidai kan gede Nabi. Ikat leh kelidai. Baik lagi yang hai lu mau tawakal kepada Allah, ikat ilal yang baru tawakal. Idza azamta fatawakkal ala Allah. Jadi idza azamta pun benar tekad dari roh tilai. Benar cita-cita komitmen ke, nak komitmen dari tanya baru fatawakal. Baik pumpungkan tawakal aja.
Hana dah minta rezeki, hana dah minta nafkah, tapi hana dah tawakal je langsung betul. Nah, orang lagi yang kan hana nya, orang kata makam tafwid ke. Tafwid, mana tafwid yang ke pasrah, hana mikat dengan asbab. Mio tawakal dalam kitab tasawuf hana menentang dengan asbab. Sebab tawakalnya adam i'timad. Jadi gaknya dengan asbab terikat tapi hana i'timad. I'timad arti Allah. Gejak ublang tetapna tapi yakini yang birazeki Allah. Belang yang sebab nya kan tawakal. Tapi punya tafwid yang berserah penuh kepada Allah. Orang yang kata makam tajrid. Dia tanya kalau untuk makam tajrid asih. Mudah mendekah mentang ide nak pernah lu baca dalam kitab hang gebi cik lele sebab tengok dia apa. Nya Abu Bakar seperti sahabat Nabi tak mendekah tengok kali. Itanya tak mendekah mempelu. Ane mendajak kudai dah kala makanan yang meri kenang meri hawa tu cik tengok dia ke benar dah dia 20 mentang. Tinggal 20. Di keikhlasan ni hang sama. Hang sama keikhlasan dia dengan ngurungan. Urungan kata makam tajrid kadang-kadang. Jadi yang ditulis ini oleh Ibnu Athaillah nya lebih kepada orang yang kata makam tajrid. Ti kedai mana upu dak nam sing nak terserih latih kata melaki ke gebi, hang tak laki pandai gebi. Yang harus sak iman. Yang disebah ke kedai harus sak iman. Yang cerita ilmu muno nah. Yang kana ilmu muno orang sufi yang mungkin makam ngakyan katinggi bisa jadi ganggap rusak iman keyakinan lagi kan. Baru sana lu baca cerita Said Akil lebih budna ngahana wallahu alam ate menteng Gusdur ketua NU dia tajak Madinah kan golong presiden Gusdur tajak umrah Madinah ate menteng Madinah golong Makkah gebakal Gusdur tak cari hamba Allah dalam masjid. Dia putar dalam masjid nak kalian hamba Allah yang wali. Sebab lang ikut orang Jawa yang Gusdurnya wali Allah. Tengok bebu mana depu. Menan ikut yang enggak kemenan. Jadi cerita yang cerita saya akil nang ana wallahu alam guys kesimpulan cerita wait kat kalian masa urang ibadat yang tengah semubut dalam masjid Madinah kena urang semut-semut doa lakah mandung lewat Gusdur lewat tu bulan tok debat sabah sago nah urang inan pakaian biasa-biasa mentang tengah geduk gerog hana tak berhabang orang lain kenang gejak Gusdur bang gejak galak lagi berdoa dia kemudian dia empat orang salih kata berdoa alang berdoa je bagah-bagah ke berangkat gejak isra gejak ku dosa long ya Allah kana ya pelai long nah yang nak batan boleh nak berah atas baru-baru urang memang ka betul-betul gebi khususiat li Allah hana galak gede buat gop malai ke anggap nyan aib sehingga banggai depu gak nyan wali le orang lain ge mengadu ba Allah dengan pudosa long nak pelahi long ba manusia nak pedih long wali ba orang puna dosa ampun nya dosa yang cerita Said Akil yang ini menguatkan atas yang kita buat baru bahwa zahir keramatnya hanya inginkan menyoleh orang arif sebab tujuannya kan khususiat sebab punya pandangan gaknya bak karamatnya terhijab si antruk pada Allah sebab kaki jadikannya tujuan ke padahal bebutnya wasilah kan tujuan jadi le cerita-cerita lagi kan yang berkun menguatkan keyakinan dan lagi yang pegang dalam kitab ini jadi inti ji Habah Ibnu Athaillahnya kurang hakikat yang memang igatnya diyakini katruk makam tajrid bahwa pemberian Allahnya kali gara-gara doa. Nyatanya mentang makam asbab salah satu sebab ji yang kedua doa. Di samping berusaha juga berdoa. Membekah nak terima doa danya salah satu konsep ini watai mendoa berterima lagi yang talake makanan berhala. Di samping watai mendoa buhuzurati baik ghaflah baik lalu makanan berhala. Dia kadang-kadang nak betul lah makanan anak ahli pandai terima doa dia. Jadi le syarat-syarat dia untuk terima doa. Kerana saya kata melaki ke terima ju. Jadi doa orang zalim walaupun kafir terima. Doa orang zalim walaupun kafir. Tapi yang ilaki le kafir ke terima oleh Allah dalam kondisi tengah kenang zalim walau kafir sekalipun menyayangkan laki beringan azab akhirat. Yang nak tulis dalam kitab. Orang kafir mazlum sebab dakwatul mazlum mustajabah atau la turat hana ditolak
Jadi sekalipun yang mazlumnya orang kafir, tidira kafir zalimi dia lain ipoh dilanya itu kedai nyata melaki ba Allah, diterima oleh Allah walaupun dia kafir. Tapi hana diterima nya laki beringan azab dan neraka. Jadi mana diterima buat ambil laki ya Allah nabi kedai lain gelung nabi usaha long benar rezeki ilmu yang kepada jalan dia pemudah sehingga menyebabkan sabah kedai yang dutung leh dutung kedai yang leboh kedai tim damah yang kurang kafir. Sebab doa orang kena zalimi mustajabah ngaji hati-hati nyatanya dah zalimi orang lain ni doa kengken waktu kadang-kadang bahaya. Sebab doa mazlum mana tertolak sekalipun orang kafir. Kan kemudian waqat kila sungguh dikatakan orang lam faidatu doa izharu al-faqah baina yaday. Bermula faedah pada doa itu menampakkan fakahnya rasa butuh atau hajat baina yaday di hadapan Allah. Wa illa jika bukan melihat kepada faedah doa menampakkan butuh, farabbu yaf'al ma yasha, maka Allah atau Tuhan berbuat akan apa yang dia kehendak. Apa yang tengok leke, apa yang tengok fetu, apa yang tengok dikte Tuhan. Tuhan pasti berbuat apa yang dia kehendak. Mampu si tujuan berdoa bukan mendikte Tuhan, tapi tujuan berdoa menampakkan rasa butuh di hadapan Tuhan. Wa muqtada hadza alla yang kati soalu wala ragbatu, dan bermula muqtada atau mufhum daripada ini itu bahawa baik terputuslah permintaan seorang dan baik terputuslah kegemarannya seseorang. Ini juga lain mufhum. Itu yang lain mufhum mana? Pada gekun doanya kan sebab untuk geberi mufhum je nak faham doa ni. Ini pun lain kejap timbulan. Pada doanya adalah sebagai wujud, sebagai implementasi dari kitanya untuk menampakkan rasa butuh kitanya kepada Allah. Mufhum je patah. Berarti hanjit putus-putus benam doa tapi untuk mangat baikna putus-putus tapi tak nampakkan tanya butuh kepada Allah. Lah ingin timbulan kan? Landa tahu lah ingin timbulan, tanya lah ingin timbulan ni roda. Itu yang dah jawab timbulan mana dia dah baca matan, timbulan je nak faham doa li. Ba doa yang kan sebab. Li syarah dia jawab timbulan, doa yang sabi-sabi payah. Karena tanya sabi-sabi mangat dan nampakkan butuh kepada Allah, baik butuh-butuh rasa butuh kepada Allah. Kiba? Awaknya hana hitam doa sembahyang hana. Awaknya menyuruh doa secara umum hana larang. Sebab letak hadis-hadis yang sahih dan anggapan orang juga sahih dalam riwayat-riwayat Muslim ataupun Imam Bukhari yang menyatakan bahawa doanya adalah hana menolak bala, doanya mustajabahnya diakui. Yang hana diakui lewatnya pukusuh doa oleh sembahyang atau pukusuh doa beracara kematian. Yang lagan. Maka nasabah kaedah lembaca dalam kitab orang Wahabi peuh boh masalah yang dituliskan yang menentang dengan ajaran tanya Ahlus Sunnah kaedah sabah tu. Dia tanya kok jai kaedah dalam kitab kan kaedah sabah tu. Kaedah haji syar'iyatul asal la yastaldimu syar'iyatal wasfi. Yang kaedah syar'iyah asal tidak melazimi kepada syar'iyah wasaf. Apa maksud syar'iyah asal tidak melazimi kepada syar'iyah wasaf? Mendoa secara asal syar'iyah, amalan yang dianjurkan li syara'. Wasaf sifat di cara berdoa di sembahyang, barumah kematian, bak kubu, di belang, dia dah berterima bijih, yang wasaf ke? Berarti asal di syar'iyah wasaf lah nente yang kena ya. Ya tanya kan tapu umum dah ya. Tanya lah agama gium sedekah. Nak pegah 4 tempat sedekah. Lang 4 je. Sedekah belang je, sedekah gelir je, laut je. Yang hana, yang nak kaedah dah, tapi hana dalam fikir dia kaedah yang syar'iyatul asal la yastalzimu syar'iyatal wasfi. Berarti asal ke kira syar'iyah, syarak. Sifat kalau mendengar kira syarak. Naik bercontoh lom, buat Quran syar'iyah. Giu tanya buat Quran, ikra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran datang pada hari kiamat syafi'an, membantu bagi orang yang membacanya. Ya akui depun hadis kan. Yang berarti baca Quran secara asal perbuatan yang gak anjurkanlah agama.
Sifat ji baca bab kubu. Nan sifat. Baca bab rumah hormati. Baca bate uro kena sunat ni nak kau di sunat nak khatam Quran. Sifatnya kan cara. Han lazim mati asal syarat, sifat bicara yang kena ayat. Sedekah ya kui. Li hadi-hadi sedekah mengkaurinya ngriu agama. Pi sedekah bab uro kematian, sedekah bab uro nujuh li kematian yang kan cara. Di han lazim mati asal syarat, sifat ji pun syarat. Mia tanya lang broken ajaran dan yang sunnah atau ketanya yang bermazhab, nah istilah dalil berlaku secara umum. Jadi umum dalil ke. Jadi sedekah secara umum kan anjuran. Sedekah bab orang kena melahirkan, sedekah bab orang kena berterbijak, sedekah bab teuro kematian. Tamalam. Sedekah itu lak bala. Bukankah pertanyaan mungkar dan nakir yang paling raya bala? Maka sedekah le orang tanya teuro kematian gini untuk tulak bala ke almarhum. Menyawai hanjit. Sedekah pun ai penafi hana. Sedekah bab orang kematian ni penafi. Baca Quran ai penafi hana. Baca Quran bab kubu ai penafi. Adik mendoa ai penafi hana. Mendoa oleh sembahyang, mendoa bab kubu ai penafi. Yang kami mengkaji pegang kaedah syar'iyah asal la yastalzimu syar'iyah wasal. Yang 40 boh lang kitabnya lang yo nan kitab ketua lu. Lang maktabah syamilah nak pernah lu baca ke dalam balung kalang-kalang lewat 40 boh masalah ipegah yang tentang amal tayang hana betul siapa kaedah okey ditanya kaedah kok jalan fikiran siapa kaedah ya kaedah lain lah paling raya kan kullu bid'ah dalalah yang kaedah mandum tu pu hana betul yang malan urun lain siapa kaedah yang lain. Jadi kan kai penafi doa yang doa ni penafi akui letak pat tapedu doa yang sifat berarti cara berdoa sifat kah cara berdoa ya penafi kan zikir an nas yang jid zikir kan nak lagi tasbih subhanallah ya kui dai pubuh kan tapi bak ayat menzikir di sembahyang berzikir dengan suara-suara kerahnya ya penafi kai penafi zikir apa yang macam-macam je tapi keroron yang apa tapi keroron yang kilah lo pegang menun dan pegang mendek kan. Jadi muqtaza ini muqtaza daripada makna muqtaza berarti konsekuensi atau pemahaman atau yang terpahami terpaham daripada doanya untuk menampakkan rasa butuh tanya kepada Allah yang menan la yang Allah yang katik soalu bahawa baik betul-betul permintaan seseorang wala ragbatu dan baik betul-betul kegemarannya seseorang wa in aqtahu kullama talabah wa ana lahu su'alah wa arbah walaupun geberi akannya seseorang akan setiap barang yang telah dia minta akannya dan geraihkan gepecapaikan akannya seseorang akan permintaan dan hajatnya walaupun pu yang kata melakai teruk tetap hanya butuh doa yang ilham ni idanya kan tam melakai mesti mudah rezeki lu tam melakai di sembahyang zuhar itu melakai mudah rezeki ya pas ada duit dari masjid nak urang jut sedekah 20 juta yang punya kepribadi dia ke itun 20 juta hampir raya itun 20 juta itun hampir raya sampai je balik daya lo yang tinggal bu mati mah dah rutam doa alim dah rezeki apa kana mudah-mudahan alam kana tanda laki yang kana yang punya ketanya padahal dalam pandangan tasawuf kau menan tetap karena doanya izhar fakah untuk menampakkan rasa butuh tanya ke Allah ana mecih dalam persoalan rezeki dempu-dempu butuh ke Allah baik putuh-putuh melaki walau Allah kagebi pu yang tak laki pu yang kata laki gebi tetap laki sabi untuk menampakkan butuh tanya ke Allah wa ana lahu su'alah wa arba dan kage putru ana lain ge capai nailun capai dia kage capai dia Allah akannya hamba akan permintaan dan hajatnya pu mentang kage putru tetap habis-habis berdoa karena fungsi doa izhar fakah habis-habis dia butuh ke Allah dia kembali wala yufarriq bainal adam wal wujud wal mana wal i'ta dan bahawa baik beda oleh seseorang antara hana dan antara na dan antara gedun dan antara gebi hana yang dalake na yang dalake gehalangi hana gebri atau gebri pu yang tak inginkan tetap dia dalam posisi habis-habis mendoa baik beda antara wate gebi dengan wate hana atau wate na dengan wate hana fima yarji ila izharil faqah wal fakri nyan baik tapu bedanya pada barang yang kembali kepada izhar fakah makna ji yang betul-betul mendoanya kata akui sebagai izhar fakah
menampakkan hajat dan fakir butuh tanya kepada Allah dengan baik dapat beda antara ketika ada dengan tidak ada. Menyo kata tim mendoa tabi-tabi buatena buatehana yakunu abdallah fil ahwal, baru ada seseorang itu hamba Allah dalam segala kondisi. Kulliha seluruhnya kondisi. Mohana kaki watena harta atau lepeng ni hamba peng. Sebab baru tak mengadu ba Allah hati kasin. Watena peng hana mengaduli. Baru kun hamba Allah yang bebut fil ahwal dalam seluruh kondisi, buhatena buhatehana buhate gebi buhate getun, tetap tapi kita berdoa karena tujuan berdoa untuk menampakkan rasa butuh tanya kepada Allah. Kama anna rabbah wasi'ul fadli fil ahwal, sebagaimana bahwa Tuhannya seseorang itu luah karunia pada segala keadaan seluruhnya. Karunia Allah hanya terbatas. Tapi 24 jam terus menerus itren karunia Allah. Dan yang tapi ternampakkan rasa butuh kepada Allah. Wa kabihun bil abdi ay yasrifa wajhah ambabi maula ma yuniluhu min syahwatihi wa hawa. Dan amat buruk, sangat keji dengan seorang hamba bahwa memalingkan akan wajahnya daripada pintu Tuhan ma yuniluhu, selama memenuhi ianya Tuhan akannya hamba daripada syahwat, keinginan dan hawanya. Ketika putruk syahwat dan keinginan daya, kadangnya berpaling daripada pintu Tuhan. Atau lanyo laksana tiro hamba sahaya berpaling daripada pintu Said ji. Di hanali duh iku Said, ketika putruk ketika hana putruk katuk lam. Si bang gejuk orang apu, si bulun hana diuduli. Teh hana gebi kadu. Pura-pura kerja, pura-pura ya amat cangkui, pura-pura amat barang, bangkali gebi agak dah nak diuduli. Tinggal Allah je lagi yang. Qala Sayyidil Abu Hasan kan Sayyidi Abu Hasan radhiyallahu an la yakun hammuka bi du'aika adz-dzafra bi qada'i hajatik. Jangan adalah hasrat kamu, cita-cita kamu, keinginan kamu dengan sebab doa kamu itu meraih kemenangan dengan tertunai hajat kamu. Maka bila kamu seperti itu fatakunu hijab mahjuban, adalah kamu itu terhijab, hantruk pada Allah. Wal yakun hammuka munajata maulaka, dan tidak adalah hasrat keinginan kamu yang tinggi itu munajah pegahai yang bahasa Aceh maulaka akan Tuhan kamu. Jadi tujuan dayo dalam berdoa munajah dengan Tuhan. Baik tujuan dalam berdoa betruk lagi yang anda inginkan. Qala Imam Abul Qasim kun Imam Abu Qasim Al-Qushairi radhiyallahu an syarrun nas may yabtahil ila Allah inda hujumil bala bi kulusid du'a wa shiddah tadarru wal buka fa idza dalat shikayatu wa rufi'an anhu afatu dhayya al wafa wa nasiyal bala wa qabala rifda binaqdil ahdi wa badal al aqda bi rafdil wuddi. Seburuk-buruk manusia itu orang yang berdoa sepenuh hati, ibtihalnya tadarruk ni, berdoa sepenuh hati kepada Allah ketika menghujum diserang oleh bala-bala. Dan yang mendapat serangan bala, serangan dari malapetaka, yang berdoa ke Allah penuh hati dengan air mata berlinang, bikulusid doa, dengan mengikhlaskan doa, syiddatit tadarru, berat merendah diri dan nangis. Fa idza zalat syikayatu, maka apabila hilanglah aduannya, ketika gadah pu yang tak adukan ba Allah, wa rufi'an anhu afatu, dan dihilangkan daripadanya hamba akan sesuatu yang membahayakannya hamba atau malapetaka, daya al wafa, mengabaikan akan janji, akan menepati janji, wafa menepati janji. Dalam doa dakun ya Allah nyo miulung gadah daripada bala, lung akal ibadat sepenuhnya geron, lung akal lung penuhi segala hak-hak rona, menan gadah bala atau malapetaka, kata sia-siakan atau yang kali tak menjanji dengan Allah. Wa nasiyal bala, lupa akan bala. Bersih lagi urang tebat tengah laut kena karap muka oi sabo kubur ke bang gaduh darat ketinggal sabo mana truk kena darat nya sikana hana truk ajai long nya ka truk aja dalam muka oi tapi dalam muka oi tapi kalham dekat bunuh ka mati nya si dalam truk ajai menam daleh muka oi hana bayu yang mana tebat tengah laut kubur sabo kauri kan yatim long. Padahal kampung kan yatil 5 ro tak kan. Kau im yang kesi kubur kan pada kirim lain ada bagi li. Kita buat muka oi kusukan yatim. Mangka di darat tinggal mana? Mantruk waktu
aku perah je kadang-kadang dalam truk ajai dia dalam dalih dengan nazar. Yang kebenaran ni jadi hotel truk balanya berdoa dengan sepenuh hati, tulus ikhlas berdoa. Maka dia hanya tanya orang cik ke hang bila lepas tam doakan ni sebab dia tak pumaah dalam nenteh ngai mata wate ta berdoa yang kangkang ngai mata wate nanik mesti hana itim berturut lagi hut tanya orang cik kadang-kadang karena kecewa tak berdoa yang kangkang ngai mata wate alake maah tengok kakak ngai mata ada pumaah. Di kaji harus hati-hati baik lepas-lepas tu dia tak berdoa nanti doa guru ke murid doa orang syik ke anak dia hanya lepas-lepas tu sebab tengah wate tak cabut atau yang tak lakinya kali sepenuh hati bila lagi anak dia berkahwin dengan orang yang anak tak inginkan dia tanya orang syik yang kadang-kadang kan tak sumpah serapah kan macam-macam dah kan dengan iya mata tengah bang kana cucu kana anak biasa gagal lam kayak laki maah dia dah maah kan kali dengan iya mata nyata yang dia tak melaki yang kengken ba Allah dengan iya mata kadang-kadang betul kaji tegedi hana bahagia lah udip karu lah rumah tangga tengah mendalai-dalai cik ya gara-gara doa orang cik jamun hai kali laki maaf pi tak maaf kengkeng ngai mata bu maaf pi tak maaf katanya kengkeng ngai mata kun kaji baik lepas-lepas dah yang lagi orang muka oi kubur tengah lah laut ini lagi yang jadi seburuk-buruk manusia orang yang berdoa sepenuh hati kepada Allah ketika dihujum bala ada truk bala secara menghujum secara serangan menang tiba-tiba yang tak berdoa sepenuh hati kulus doa dan yang bersih doa berat tadarruk dan klik kepada Allah maka apabila hilang aduannya yang tak mengadu yang gagada dan kagak pindah malah bertakar katanya dhaya al-wafa mengabaikan akan menepati janji dan melupakan bala wa qabala rifda binaqdil ahdi dan di mukabalah mana di mukabalahnya tak imbangi atau tak hadapi pemberian Allah rifdan pemberian binaqdil ahdi dengan meruntuhkan janji taruji pemberian Allahnya tak tepati dengan janji nyokan dan mukabalah pemberian Allah dengan meruntuhkan janji wa abdalal aqda bi rafdil wuddi yang betul dalam kitab afwa kan aqda dan menggantikan akan kemaafan Allah dengan menolak cinta maksudnya taruji wateka gebi gedanya oleh Allah gepemaah gepejiuh bala makin bertambah mahabbah ke Allah ya kan wateka gebi kemaafan ke gedanya tak gantau kemaafannya dengan tak tolak rasa mahabbah kepada Allah jadi menggantikan akan afwa akan kemaafan dengan rafdil wuddi menolak cinta kepada Allah ulaika allazi ab'adahumullah fi sabiqil hukmi yang manusia yang model lagi nyan mereka lah orang-orang yang kagak pejiuh akan mereka itu oleh Allah pada yang terdahulu hukum manaji ba masa azalikan karuh yang lah urang pejiuh oleh Allah wa qaratahum fi salaki ahli raddi dan Allah kagak pelu kharatanya geirsal gelepaskan akan mereka itu oleh Allah dalam jalan ahli rad urang yang ditolak oleh Allah waqad kila dan sungguh dikatakan orang balaun yulji'uka ilal intisab baina yaday ma'budika khairul laka min ata'in yunsika iyahu wa yuksika anhu bala yang mendorong akan engkau kepada tegak di hadapan Allah ma'bud engkau siap dia balik mana bala yang dapat mendorong ilja'nya ditolak didorong secara paksa mendesak bala yang mendesak akan kamu kepada berdiri tegak di hadapan ma'bud orang zat yang kamu sembah itu Allah itu lebih baik bagi kamu daripada pemberian yang melupakan kamu akannya ma'bud wa yuksika dan menjauhkan kamu daripadanya ma'bud sogat pemberian dengan bala punya balanya semakin membuat tanya dekat kepada Allah menyo nikmat membuat tanya lupa dan jauh kepada Allah mantang mending lebih gat bala lebih gat gebi bala karena ketika gebi bala tanya tinggal daripada gebi nikmat ada gebi nikmat membuat tanya lupa maka ide langkah hikmat naik liket termasuk salah satu kelembutan Allah kepada manusia iaitu geseret manusianya dengan gebi bermacam-macam bala karena ketika gebi bala tengok dapat mengadu ujung-ujung ke Allah. Jadi baru item dengan Allah gebi bala. Berarti ketika gebi bala ke tanya
bisa jadi yang kelembutan Allah karena hitim tu mati dengan cara gagak. Maka gue pegang dengan cara paksa kita didik anak dah pegang agak-agak hai batin dah luput. Dia Allah ke luput yang gebi bala. Di gebi balanya supaya mengat tinggal. Maka lebih hebat bala yang balanya membuat tanya berdiri tegak di hadapan Allah ketimbang tanya lupa ataupun pelikut ke. Pelikutnya kinayah kepada dua tu. Yang benar berdiri tegak tapi ke Allah. Ngara-gara bala. Tapi dah gebi nikmat kata pelikut. Kan membuat tanya jauh pada Allah. Yang mantan lebih hebat bala. Kala tabutuan ba jalla hukumun nabiyu. Kaifa yakunu talabuka Allah sababan fi ataihi as-sabiq. Bagaimana mungkin adalah permohonan kamu Allah? Makna permohonan Allah permohonan yang dudo, permohonan yang di kemudian. Yakun Allah. Lahir mukabalah sabiq, nyo sabiq ada yang kana awai. Nyo lahir ada yang dudo. Permohonanmu yang datang belakangan atau kemudian. Bagaimana mungkin adalah permohonan kamu yang datang belakangan itu menjadi sebab bagi pemberian Allah yang telah jauh dari diputuskan pada masa azali. As-sabiq kan pemberian Allah yang as-sabiq yang kali diputuskan pada masa azali. Pandai mungkin ada dudo jika sebab ada likut. Biasa awal sebab baru nak akibat. Mungkin awal akibat dudo sebab. Pakan mati tipulan berasa. Gara-gara empat motor saya mati berasa empat motor saya nak mungkin. Broken. Yang lagi anda mari kan isuh leu tu. Ai dah yang mati berasa. Ipos taknya mati ke berasa ipos taknya. Yang mati berasa ipos berasa raya tapi ipos berasa sih. Yang kan mati berasa ipos taknya. Ana mungkin bagaimana mungkin adalah permohonan kamu yang datang belakangan itu menjadi sebab pada pemberian Allah yang sudah diputuskan atau sudah tetap pada masa azali. Hadza dalilun ala nafi sababiyah al-madhkurah. Ini adalah dalil di atas ternafi penyebab yang telah disebutkan. Berarti hanya sebab antara doa dengan pemberian Allah. Karena ma talabahul abdu amrun sabiq fil azal. Karena barang yang dimohon akannya barang li hamba itu satu perkara yang telah terdahulu pada masa azali oleh takdirnya. Jadi pu yang telake mudah rezeki. Yang mudah rezeki atau yang kali takdir deh. Yang takdir mudah, mai takdir hana mudah tapi kali takdir ide. Telake apa yang umum dah betul kali takdir deh. Pu yang telake memandu mata yang kali takdir pada masa azali. Wa talabuhu amrun lahik. Permohonan seorang hamba itu perkara yang menyusul kemudian. Fima la yazal pada masa la yazal. La yazalnya lawan azali. Yang la yazal pada masa senantiasa ada, yang la yazal. Yang azali pada masa belum na pulain merudrog Allah Taala tu. Kaifa yakunu Allah sababan fi wujudi sabiq. Bagaimana mungkin adalah sesuatu yang datang belakangan menjadi sebab pada ada sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Wa halis sabab abadan dan tidaklah sebabnya istifham ingkari bermakna nafi. Wa hal makna nafi tidaklah sebab selama-lama illa mutaqaddim alal musabbab kecuali mendahului dari musabbab. Ana mungkin awal musabbab tapi harus awal sebab dulu baru musabbab. Untuk menjawab atai likut benar. Kaya nak syarah li yang panjang. Ajin Allah alam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'u